Tubuh pria ini begitu besar hingga setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Mereka tak percaya akan gempa bumi, namun saat Hein mudah berjalan, rasanya seperti kiamat. Semua orang terperangah, padahal ia masih muda dan beratnya hanya beberapa ton. Ia bermimpi menjadi pemimpin tertinggi bela diri, namun seekor nyamuk yang hinggap di lehernya saja sudah cukup untuk membuatnya terhuyung dan jatuh. Suara jatuhnya tubuh raksasa itu terdengar hingga ke seberang negeri. Apakah dialah penyebab gempa di Jepang? Tubuhnya gemuk dan tak berguna, namun ia tahu suatu saat nanti seseorang akan datang dan menghancurkan seluruh marim. Pelayan tidak tahu berterima kasih yang akan muncul itu sungguh luar biasa dan mampu menyatukan seluruh marim. Orang tuanya juga tewas dalam kekacauan yang ia sebabkan. Oleh karena itu, seseorang yang biasa dan lemah sepertinya diterima sebagai murid oleh 6 master sekte utama, menjalani pelatihan neraka di mana hidup terasa lebih buruk dari kematian. Mereka mencoba menusuknya hidup-hidup. Mereka mencoba membekukannya hidup-hidup. Mereka mencoba api. Ini memperkuat tubuhnya dan semua ini adalah rencana masternya agar ia menjadi sangat kuat. Dan kemudian ia dikirim kembali ke masa lalu untuk mengubah nasib dunia. Namun ia tak pernah membayangkan akan berakhir di tubuh Hyun yang gemuk dan tak berguna, tak mampu berlatih bela diri. Kembali ke masa kini, ia sedang dirawat oleh Jang Sung. Sambil Shin berpikir cara mengalahkan pelayan sekte tak tahu terima kasih yang akan menyebabkan kekacauan, ia teringat bahwa ia harus mendapatkan ginseng perawan sebelum pelayan itu mendapatkannya. Dokter dan penanggung jawab perawatan Shin terus berdebat tentang kesehatannya hingga ia tak bisa berpikir jernih. Sampai akhirnya ia teringat bahwa pelayan itu akan mendapatkan ginseng perawan dalam 6 bulan. Ia harus melakukan sesuatu sekarang juga. Ia segera bangkit dan memberitahu ayahnya bahwa ia perlu berjalan. Ayahnya segera memanggil orang-orang untuk membawakan kursi besar, yang paling besar yang ada. Orang-orang yang menggotong kursi itu haruslah yang terkuat, namun ia menolak karena ingin berjalan sendiri. Meski begitu, ayahnya tetap memanggil para penjaga untuk membantunya, sebuah pemandangan yang membuat mata lelaki tua itu berkaca-kaca. Ia sudah tidak pernah berjalan sendiri sejak usia 10 tahun. Hari-hari berikutnya, ia berlatih sangat keras berjalan keliling halaman selama sebulan, namun tubuh seberat 1 ton ini tak menunjukkan tanda perubahan. Ia bahkan naik timbangan untuk mengecek, tetapi bahkan kawanan babi yang memanjat pun tak membuat Hein bergeming sedikit pun. Tali di sisi babi bahkan putus sementara Hyun mencoba mengingat nama pelayan yang akan membawa kekacauan. Fasalnya mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa menurunkan berat badan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Perlu fokus pada diet, mengurangi asupan gula, meningkatkan protein, lalu melakukan latihan otot. Situasi tuan muda mungkin butuh waktu lama untuk stabil, namun Hyun tak peduli. Ia hanya ingin mengingat nama pelayan tak tahu terima kasih itu. Sepertinya Hyun kehilangan ingatan tentang pelayan itu saat ia bereinkarnasi, tapi bagaimanapun, dia akan muncul di Provinsi Anhui untuk mencari ginseng perawan. Mungkin ia bisa menemukannya saat itu. Memikirkan adegan di mana ia akan menindasnya di sana dengan kekuatan tak terkalahkannya, ia tertawa puas, membayangkan setelah berurusan dengannya, ia akan hidup tenang, mimpi yang indah. Fasalnya mengira ia sudah gila karena efek samping penurunan berat badan yang terlalu cepat. Ia terkejut dengan perubahan mendadak itu dan lari memanggil dokter. Ia segera membawa lelaki tua Jang berlari kepadanya. Jang Suyang, yang pada usia 30 telah mengikuti ujian seleksi menjadi dokter pribadi kaisar. Ia melewati serangkaian tes hebat untuk menjadi dokter. Pada usia 50, ia mencapai pencerahan dan mengembangkan teknik medisnya sendiri. Ini adalah penyelamatnya dan kunci untuk membuatnya tampan dengan tubuh atletis. Ia bertanya apakah ia bisa menyiapkan berbagai jenis obat penurun berat badan dengan cepat. Lelaki yang sangat senang itu mengatakan hal itu memang mungkin. Jadi, Hyun bertanya apakah bisa dilakukan dalam 6 bulan. Namun butuh 3 tahun untuk itu dan ia harus berolahraga. Hein membunuh nyamuk di leher dokternya sambil menyebutnya dukun palsu. Namun, dokter memikirkan metode untuk membantunya turun berat badan dengan cepat. Jika ia tak bisa berjalan di darat, ia harus berjalan di bawah air. Akhirnya, ia tiba di sungai terdekat. Orang-orang yang menggotongnya sepanjang jalan sudah kelelahan. Hein perlahan membungkuk masuk ke air. Ia pikir berjalan di bawah air akan merilekskan tubuhnya. Tekanan pada tulang dan ototnya akan berkurang. Tiba-tiba, ia terpeleset dan jatuh ke air dalam. Ia pikir ia akan mengapung berkat perut buncitnya, tapi tiba-tiba ia tenggelam seperti kapal selam dan fasalnya masih belum bereaksi. Mengira ia sedang berenang dengan senang. Namun fasalnya tidak tahu bahwa ia kini adalah kapal selam tanpa oksigen. Fasal mengira ia punya potensi menjadi perenang profesional sampai fasal lain memperingatkan bahwa sungai ini mungkin memiliki penurunan yang lebih curam dari dugaan dan ia mungkin tenggelam seperti kapal selam. Fasal melihat ke air tanpa mengerti. Namun kini ia sadar tuannya sedang tenggelam. Ia panik dan berlari menyelamatkannya. Namun pada dasarnya, orang biasa seperti mereka tidak bisa membawa tubuh raksasa Han ke pinggir. Sementara itu, Han muda mulai kehilangan kekuatan. Ingatan tubuh ini saat usia 2 tahun muncul jelas di kepalanya. Ia harus mengalami hal-hal buruk. Ibunya tewas melindunginya. Saat itu, seorang gadis menariknya ke pinggir menyelamatkan nyawanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Akhirnya mereka kembali ke rumah. Fasal saat itu sedang menghadapi kemurkaan ayah Han. Namun setelah tahu semua itu disebabkan oleh dokter, pria itu setelah hampir menemui ajalnya di tangan ayah Han, menjelaskan bahwa pemuda itu sedih setelah ditolak dan memutuskan untuk diet. Lalu ia menyebutkan metode diet bawah air yang sangat efektif. Tapi kakak Hyun, wanita yang mengirim pelayannya untuk menyelamatkannya di air terjun, mengatakan tidak perlu masuk terlalu dalam ke air terjun untuk diet. Sekarang, di kamar Hyun, ia terbangun lagi melihat kakak perempuannya yang cantik.
Ia bahkan tidak percaya wanita cantik itu adalah kakaknya. Jelas ia gemuk dan bodoh, tapi ia punya kakak yang sangat cantik, kecantikan yang luar biasa. Pelayan kakaknya bertanya apakah ia perlu bantuan untuk bangun. Hyun pikir tidak mungkin dia bisa melakukannya sendiri, tapi dia mengangkatnya dengan mudah dan mengatakan itu bukan masalah besar. Hari berikutnya, ia dibawa ke tempat latihan dietnya. Para pelayan tampak anehnya ceria. Aneh melihat orang begitu senang menggotong seseorang seberat mamut. Saat mereka tiba, semua orang sedang membangunkan kolam kecil berukuran besar untuknya. Ini jelas ide kakak perempuannya, supaya ia tidak perlu ke sungai yang berbahaya lagi. Hein merasa sedikit aneh, tapi saat melihat kolam itu selesai, ia sangat senang. Orang-orang tersenyum saat melihatnya berjalan ke sana, dan bahkan memberinya selamat. Mereka semua bekerja keras untuk sesuatu yang tanpa sia-sia. Bagaimana ini menyenangkan? Ia lalu bertanya pada vasalnya tentang ayah angkatnya, kepala keluarga. Di mata vasal, pria berotot tua itu tampak mulia. Jadi, ia mengatakan sang patriark adalah murid senior hebat yang dihormati semua orang, simbol kejujuran dan kebajikan. Namun bagi Hyun, ayahnya hanyalah pria tua mata keranjang. Vasal menambahkan bahwa kapanpun kelaparan datang, ia membuka gudangnya dan membagikan makanan serta pakaian kepada semua orang. Itulah mengapa seluruh kota menghormatinya. Hyun segera sadar ia telah menjadi beban sejak kecil. Namun, meski ia tidak melakukan apapun, menjadi anak sang patriark berarti ia akan selalu punya makanan dan hidup yang nyaman. Ia tertawa terbahak-bahak membuat semua orang bingung. Hari berikutnya, dengan kolam yang sudah selesai, Hyun melompat masuk dan mengirim gelombang besar kemana-mana. Lalu ia menyuruh pengawalnya membawakan bola batu raksasa untuk diikatkan ke kakinya untuk latihan. Pengawal melakukan sesuai perintah. Begitu diikat ke kaki Hyun, pria itu melemparkan bola batu sekuat tenaga, meluncurkannya ke udara. Kolam ini seharusnya dangkal, tapi Hyun jatuh seperti Titanic ke dasar. Di sana, ia mulai berlatih energi internal dengan cara yang lebih cocok untuk latihan air. Para masternya telah menciptakan metode yang disebut teknik kultivasi jantung energi spiritual. Alih-alih menyimpan energi di inti, itu menggunakan jantung dan alih-alih pembuluh energi. Ia bergerak melalui pembuluh darah. Akhirnya, ia berhasil. Energi menyebar ke air dan ia bisa merasakan arusnya dan menggunakannya. Lalu ia melepaskan jurus terkuat dari seni tinju utama Shaolin, tinju mistis 100 kaki, dan menghantam air cukup keras untuk membuatnya menjadi kekacauan. Setelah itu, ia terus berlatih di bawah air seperti orang gila, menggunakan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya untuk berkembang cepat. Hanya dalam 1 bulan, ia telah menguasai tekniknya. Sekarang, saatnya kembali. Pertama, ia perlu memeriksa berapa berat yang hilang. Jadi, ia menyuruh vasalnya membawa timbangan. Jika dia pun tidak berhasil, bagaimana ia bisa menghadapi masternya lagi? Setelah lama menunggu, berat tubuh Hyun yang sangat besar telah turun sedikit. Kali ini, setidaknya talinya tidak putus. Ia tertawa gembira. Vasalnya mengakui ia sempat meragukannya. Sekarang, Hyun harus tumbuh kuat dengan cepat untuk menghentikan pelayan pembawa kekacauan. Jadi, ia memakan segalanya dan berkultivasi sebelum makanan tercerna sepenuhnya. Ia melakukan ini lagi dan lagi. Lalu 2 bulan berlalu. Sekarang, di dasar kolam, ia menggunakan teknik telapak tangan yang membuat seluruh permukaan bergolak. Vasalnya tidak bisa percaya. Ia ceplos, bagaimana babi sombong itu bisa melakukan itu? Tepat saat itu, seseorang di belakangnya bertanya siapa yang dia panggil babi. Itu adalah patriark dan dia sangat marah. Dia ingin membunuh vasal Hyun di tempat, tapi pengawal pribadinya menyuruh tentara membawa pria itu pergi seketika. Bukan untuk menghukumnya, hanya untuk membiarkannya istirahat setelah semua kerja keras yang ia lakukan untuk tuan muda. Vasal menangis haru. Ayah Hyun senang putranya menggunakan seni telapak tangan untuk membuat air terbang. Putranya punya bakat bela diri nyata. Meski dia ingin putranya belajar saja, dia tetap akan mendukung latihan bela dirinya. Lalu ekspresinya berubah serius. Dia memanggil kertas dan tinta untuk mengirim pesan ke istana. Hari berikutnya, ayahnya memberinya manual surgawi ilahi. Wajah Hyun serius. Ini manual yang diberikan kaisar sendiri. Itu saja menunjukkan seberapa besar pengaruh ayahnya. Ayahnya bilang dia baru saja memberitahu kaisar bahwa Hyun mulai belajar bela diri. Jadi kaisar secara pribadi memilih manual terbaik di istana untuknya. Apa yang Hyun tidak tahu adalah betapa keras dia mendesaknya. Orang tua itu terus mengirim surat ke kaisar bertanya apakah dia melupakannya. Semua itu untuk menekannya agar bilangnya. Sejujurnya, itu lebih terdengar seperti kekasih cemburu yang sedang mengamuk. Selain itu, adik iparnya menjadi guru bela dirinya. Dia adalah Dam Chun Woo, suami kakak perempuan Hyun. Pria itu dengan bangga mengklaim sekolahnya yang paling terkenal di provinsi itu. Dibandingkan dengan kemampuan asli Hyun, dia mungkin bukan apa-apa, tapi Hyun belum bisa mengungkap itu. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berlutut dan menerima adik iparnya sebagai master. Ayah mereka sangat terharu hingga hampir menangis, bertanya-tanya kapan putranya menjadi sesopan ini. Sejujurnya, Hyun hanya tidak bisa berdiri lagi tanpa bantuan adik iparnya. Selama beberapa hari berikutnya, ia berlatih di bawahnya dan itu terasa seperti siksaan. Dam Chun Woo terus mengejeknya dan bahkan memanggilnya paus pembunuh. Itu membuat Hyun marah dan Hyun menantang masternya sendiri, mengatakan ia akan membuktikan ia sudah memahami dasarnya. Dam Chun Woo pikir itu lelucon dan tertawa terbahak-bahak cukup keras untuk memperburuk keadaan. Tapi saat Hyun mengejeknya dan bertanya apakah dia takut, dia langsung menerima pertarungan itu dan menyegel energi internalnya agar adil. Dia masih pikir itu belum cukup, jadi dia bahkan mengikat tangannya sendiri sebelum mulai. Hyun menggunakan teknik bertarungnya. Itu cepat dan kuat, meski tubuh beratnya masih memperlambatnya. Bahkan adik iparnya terkejut. Bagaimana Hyun memadukan gaya bertarung begitu natural. Hyun tahu kekuatan
kekuatannya terbatas, jadi ia harus segera mengakhirinya. Ia dengan cepat menjatuhkan adik iparnya. Pria itu memohon ampun, tapi Hyun tetap menyelesaikannya dengan membuatnya pingsan. Belakangan, dia terluka parah hingga tidak bisa menggaruk dirinya sendiri dan harus meminta istrinya, kakak Hyun, untuk menggaruk kepalanya. Dia tidak keberatan sama sekali karena Hyun melakukannya dengan hebat. Dia selalu percaya Hyun adalah jenius bela diri. Kakaknya hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Hari lain, Hyun berjalan keliling kota. Ia belum pernah melihat orang sebahagia ini. Pedagang bertransaksi, anak-anak bermain, dan itu membuatnya ingat masa lalu saat mayat menutupi jalanan. Saat itu, semua orang hidup dengan ketakutan dan kelaparan. Pelayan kekacauan telah menghancurkan segalanya dan mencuri kedamaian mereka. Sekarang, saat orang melihat Hyun, mereka bergegas kagum. Mereka tidak percaya tuan muda benar-benar berjalan dengan kakinya sendiri. Tak lama, mereka mulai memberinya hadiah, bahkan makanan. Ia hanya pergi jalan-jalan, tapi penduduk kota terus memberinya makan sampai ia merasa semakin berat. Mereka begitu baik hingga ia tidak sampai hati menolak. Itu hanya membuatnya semakin bertekad menyelamatkan dunia bela diri. Orang sebaik ini tidak pantas mati. Lalu ia melihat seorang seniman bela diri memperhatikannya dari persembunyian. Pria itu terkejut bocah gemuk itu menyadarinya, tapi Hyun tiba-tiba muncul di belakangnya dan mencoba bicara. Terkejut, pria itu menyerang dengan kekuatan penuh dan membuat Hyun terbang. Pria itu jelas bukan petarung biasa. Dampak itu membuat Hyun pingsan dan penyerang menggunakan kesempatan itu untuk lari. Saat Hyun bangun, ia marah besar dan ingin membunuh pria yang memukulnya. Orang di sekitar bertanya apakah ia baik-baik saja dan ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Meski jelas itu sakit, itu hanya membuatnya semakin bertekad untuk jadi lebih kuat. Di saat yang sama, ayah dan kakaknya sedang bicara. Ayahnya ingin menjodohkan agar Hyun bisa menjadi jenderal terkenal, tapi kakaknya pikir itu masih terlalu cepat. Mereka menduga perubahan mendadak Hyun berasal dari pembatalan pertunangannya dengan Putri Namgung, gadis yang tidak pernah ingin menikah dan hanya ingin mengikuti jalan bela dirinya sendiri. Tetap saja, ayah Hyun ingin meminta tangannya lagi segera. Orang-orang dari keluarga Namgung sudah berada di dekat sana mencoba memikirkan cara sopan untuk menolaknya. Sementara itu, Hyun pergi ke distrik pengemis untuk bertanya tentang ginseng perawan, tapi mencari sekian lama dan tidak menemukan apapun. Seseorang memberitahu ia sudah lebih dari 20 tahun sejak pengemis menghilang dari area itu, sejak patriar membangun rumah untuk mereka. Hyun juga ingin informasi tentang harta karun negara, tapi sekarang ia tidak punya ide kemana pengemis pergi. Di saat yang sama, Tuan Namgung berada di kantor provinsi mencari catatan Hyun karena lamaran pernikahan. Pengemis menjelaskan bahwa Hyun adalah anak angkat spesial, jadi tidak ada urusan yang melibatkan dia bisa terjadi tanpa izin dari kantor pengemis pusat. Mereka telah menandai Hyun sebagai peringkat surgawi karena dia adalah putra patriar. Karena pihak lain kaya dan kuat, Namgung segera melempar tumpukan koin dan berkata dia akan membayar berapapun. Itu tetap tidak cukup karena mereka tidak bisa melanggar aturan jaringan pengemis. Lalu dia mengeluarkan cincin, segel kaisar. Siapapun yang memegangnya akan mendapat perlindungan keluarga Namgung. Itu bernilai lebih dari uang yang bisa diukur. Tepat saat itu, Hyun sampai di markas pengemis, tapi tempat itu tampak terlalu mewah untuk milik pengemis. Satu penjaga bahkan memanggilnya gemuk dan menyuruhnya pergi karena ada tamu penting di dalam. Hyun mengabaikannya dan mencoba masuk, mengatakan dia putra patriar. Penjaga menjawab dengan memukul wajahnya. Setelah penghinaan itu, Hyun benar-benar marah dan bersiap untuk membalasnya. Kali ini, dengan pukulannya sendiri. Setelah Namgung menyerahkan cincin, pengemis akhirnya memberinya informasi Hyun. Dia hampir membacanya ketika perkelahian pecah di luar. Hyun sedang bertengkar dengan penjaga dan pria itu harus mengakui dia meremehkan si gemuk. Bagaimana bisa seseorang seberat itu bergerak begitu cepat? Hyun bilang dia menggunakan pedang langit tak terbatas, tapi dengan keterampilan tingkat rendah penjaga, itu tidak masalah. Hyun bilang semua yang ia inginkan adalah permintaan maaf dan ia akan melepaskannya. Sebaliknya, pria itu menjadi semakin marah setelah Hyun menghina klan Namgung. Saat penjaga menghunus pedangnya untuk mengancamnya, Hyun menjatuhkannya dalam satu gerakan. Semua yang mengikuti hanyalah teriakan pria itu. Bahkan saat itu, Hyun menariknya kembali dan bilang dia akan memberinya pelajaran sopan santun. Lalu ia mulai menampar penjaga sampai seseorang berteriak dari atas agar ia berhenti. Orang itu dengan cepat mendarat di antara mereka. Hyun melangkah mundur, tapi orang baru itu tidak berencana membiarkannya pergi. Hyun langsung merasa dia menggunakan seni bela diri brutal, jadi ia tahu ia harus menghentikannya dulu. Dengan tubuh beratnya, bentrokan langsung melawan gaya itu berisiko. Gaya brutal itu meningkatkan kekuatan eksplosif melalui rotasi dan Hyun ingin menggunakan rotasi terbalik untuk membatalkannya. Lalu ia sadar pria di depannya adalah master lamanya dan kehilangan fokus. Ini adalah master pedang dari kehidupan masa lalunya, jadi Hyun tahu gerakan itu dengan baik. Meski begitu, ia tetap dipukuli. Pria itu sadar bocah gemuk ini tidak biasa saat Hyun membubarkan kekuatan tinju mistik petir eksplosif. Saat Hyun mencoba berdiri, matanya terbakar dengan niat membunuh. Pria itu menyadari dan bergerak ke arahnya, tapi bawahan Hyun bergegas masuk untuk melindunginya. Tak lama setelah itu, Hyun pingsan lagi. Hanya saat itulah kepala divisi pengemis keluar dari gedung dan sadar bocah gemuk di depannya adalah putra angkat patriar. Dia bergegas dan berteriak, siapa yang berani menyakiti putra kepala seperti ini? Seketika, semua orang menatap penuh kebencian ke arah Namgung muda yang tiba-tiba tampak tak berdaya. Dia menatap ayahnya dan pada saat itu mengerti segalanya. Dia merobek berkas informasi Hyun. Itu tidak berguna sekarang dan dia tahu dia harus menghadapi kemarahan ayahnya. Jika dia bukan calon menantu Hyun, dia sudah
tidak akan dihukum. Kepala divisi pengemis berlutut untuk meminta maaf dan kekacauan terus memburuk. Lalu pengemis memberitahu Namgung dia harus berlutut juga dan meminta maaf. Pria di depannya itu dihormati bahkan oleh kaisar. Mendengar itu, Namgung langsung panik dan berlutut untuk memohon ampun. Tapi ayah Hyun masih marah. Siapapun yang menyakiti putra kesayangannya akan membayar dengan nyawanya. Lalu Hyun berjalan keluar pintu tanpa sedikit aneh. Rupanya, kakaknya telah memaksakan gaya rambut itu padanya agar dia terlihat lebih tampan. Kepala divisi pengemis tertegun melihat. Hyun berjalan keliling dengan baik-baik saja setelah menerima pukulan dari putra Namgung. Hyun langsung pergi ke kepala keluarga Namgung dan menyapanya. Lalu memberitahu putra Namgung bahwa dia adalah pamannya, meski dia hanya 17 tahun. Hyun telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama karena pria ini adalah masternya di kehidupan masa lalu. Jadi dia menamparnya lagi dan lagi. Itu sakit, tapi Hyun tidak peduli. Di masa depan, pria ini akan menjadi Raja Pedang, salah satu dari 6 orang suci sekte utama. Untuk saat ini, Hyun akhirnya mendapat sedikit pembalasan dengan mencubit pipinya dan membuatnya memanggilnya paman. Tetap saja, dia benar-benar senang melihatnya lagi. Dia begitu emosional hingga dia bahkan menangis, meski sebagian dari kegembiraan itu adalah akhirnya mendapatkan balas dendam. Mengapa kamu menindasku? Setelah itu, semua orang duduk untuk bicara. Namgung masih belum menemukan cara untuk menolak kontrak pernikahan, tapi Hyun dengan tenang menolaknya sendiri. Dia bilang dia sibuk berlatih untuk menyelamatkan dunia, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk menikah. Dia bahkan menunjukkan bahwa pertunangan itu dipaksakan oleh janji lama tanpa kedua belah pihak menyetujuinya. Baginya, pernikahan bisa menunggu. Mendengar itu, ayahnya tertegun. Hyun bicara tentang dunia, bela diri yang penuh bandit, pencuri, dan tentara bayaran yang melakukan kejahatan, jelas menyindir Namgung dan kelompok pengemis. Mereka hanya bisa diam, tidak ada yang berdebat dengannya, jadi Hyun berdiri dan berkata masalah pernikahan selesai karena kedua pihak setuju. Lalu dia memanggil kepala pengemis menatakan mereka perlu bicara sedikit. Dia masih menginginkan informasi tentang ginseng perawan. Dia perlu mempelajari keadaan Murim saat ini dan master tua yang terikat dengan garis keturunannya. Dia ingin pembalasan atas apa yang mereka lakukan. Dia berencana membuat mereka menderita melalui rasa sakit yang sama yang dia alami di kehidupan terakhirnya dan itu akan memakan biaya mahal bagi mereka. Tatapan kejam memenuhi matanya saat dia sadar akhirnya saatnya mengambil murid. Kembali ke kolam, Fasalnya menyuruhnya kembali ke kamar dan istirahat. Hyun hampir tidak peduli sampai kakaknya tiba dengan pelayannya dan memberitahunya hal yang sama. Dia perlu istirahat. Pengawalnya lalu melihat wanita berwajah kayu di sampingnya dan langsung jatuh cinta padanya. Baginya, dia tampak seperti mimpi dengan dua kaki. Mengetahui dia berencana masuk ke dunia Murim, kakaknya bertanya apakah dia lupa apa yang terjadi pada ibu mereka. Dia meninggal karena urusan yang belum selesai. Di sana, Hyun hanya bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia masih lemah dan tidak bisa diandalkan. Itu mengejutkannya. Dia berjanji tidak ada yang seperti itu akan terjadi pada klan mereka lagi karena dia tidak akan pernah membiarkannya. Mendengar itu, kakaknya tersenyum, senang bahwa dia bukan lagi anak kecil. Dia dengan lembut mengusap kepala tuan muda kita yang gemuk mengatakan dia benar-benar tumbuh banyak, terutama ke samping. Mengapa kakaknya yang manis bersikap begitu baik padanya? Semuanya terasa aneh. Atau mungkin inilah yang seharusnya dirasakan keluarga. Setelah itu, banyak waktu berlalu. Lalu air kolam mulai bergolak saat seseorang muncul dari dalamnya. Orang itu menyatakan waktu akhirnya telah tiba dan Fasal bergegas memperingatkan tuannya untuk hati-hati. Apakah Hyun akhirnya akan berubah? Pahlawan kita berubah menjadi pria yang kendur dan kurus. Lihat saja dia. Oh tidak, sungguh tidak. Musim dingin datang dan kita kembali ke istana ayahnya. Pria tua itu memberitahunya untuk tidak pergi keluar dengan tanpa setipis itu atau angin mungkin membawanya pergi. Tetap saja, Hyun pergi bagaimanapun karena dia perlu melatih putra Namgung. Jadi dia berdiri, bilang dia akan mengunjungi pamannya di Anhui, dan mulai berkemas. Dia senang. Akhirnya memiliki kebebasan dan berharap bisa pergi tanpa disadari. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kereta besar sedang disiapkan untuknya dengan lebih dari 20 penjaga. Di luar, semua orang tampak siap untuk pergi, tapi baginya mereka hanya beban mati. Jadi dia membuat rencana. Dia memanggil semua orang untuk minum dan mengumumkan mereka akan pergi besok saja. Kakaknya telah berencana untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi saat dia mendengar suara kakaknya bercampur dengan sekumpulan pria mabuk, dia memilih untuk menunggu di luar. Sementara itu, para penjaga dibius oleh Hyun bukan dengan alkohol, melainkan dengan sesuatu yang menyebarkan energi internal mereka. Mereka tidak akan bisa bergerak sampai pagi. Itu adalah racun pelumpuhan yang diberikan dokternya untuk keadaan darurat. Dia baru saja akan pergi ketika kakaknya mendekat. Dia memeluknya dan memintanya untuk tetap aman, jangan terlalu memaksakan diri, dan pulang kapan saja jika merasa lelah atau takut. Dia dan ayah mereka akan selalu menunggu. Kemudian dia mengambil kuda terbaik milik kaisar dari kandang dan memulai perjalanannya. Keesokan harinya dia sampai di sebuah desa kecil, namun penduduk setempat tetap memandangnya seperti seorang penjahat atau paling tidak seperti pencuri ayam. Jadi dia menyamar sebagai perwira dari klan Yu, mengaku sedang mencari sesuatu untuk putra majikannya. Dia bertanya apakah ada yang melihat batu bersinar merah di gunung. Para penduduk desa bingung sampai seorang lelaki tua berkata dia melihat cahaya itu saat matahari terbenam ketika sedang berjalan di gunung. Cahaya itu tampak seperti sinar merah yang terpantul di bawah sinar matahari sore dan Hyun dengan cepat bertanya di mana lokasinya. Tempat itu bernama Gunung Pagoda, namun lelaki tua itu memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Gunung itu milik klan Sembilan Naga dan mereka bukanlah bandit biasa. Mereka kejam. Hal itu justru meyakinkan Hyun bahwa dia berada di tempat yang tepat. Jadi dia meminta lelaki tua itu untuk memandunya ke sana. Lelaki itu awalnya takut, namun setelah Hyun memohon dengan wajah yang hampir menangis, dia pun mengalah. Keduanya menuju ke
hutan. Begitu mereka mendekat, Hyun menolak untuk mempertaruhkan nyawa lelaki tua itu. Dia hanya menanyakan arah dan lelaki itu menunjuk jalannya. Hyun berjanji dia akan diberi imbalan. Saat matahari terbenam, cahaya merah muncul. Itu adalah ginseng perawan. Hyun bergerak dengan kecepatan penuh melintasi sungai, berpikir bahwa jika dia ketahuan, bertarung di bawah air akan memberinya keunggulan. Akhirnya, dia sampai di benteng 9 naga. Dia ingin menghindari pertarungan langsung, jadi dia menyebarkan energi spiritualnya untuk mencari ginseng perawan. Sebaliknya, dia menemukan seorang bandit yang memukuli seorang wanita dan ketika anaknya mulai menangis, bandit itu berbalik ke arah gadis kecil itu. Sejenak, Hyun ragu, tapi kemudian dia turun tangan. Dalam sekejap, bandit itu jatuh tewas di tanah. Hyun tidak berniat untuk ikut campur, tetapi setelah dia melihat ibu dan anak itu, dia memutuskan untuk menuntaskannya. Lebih banyak penjaga keluar dari gubuk terdekat dan pahlawan kita yang berkulit kendur itu diam-diam membuat mereka semua tertidur. Setelah menyeret mereka ke dalam kabin, dia menemukan beberapa penduduk desa lain yang dikurung di dalam. Tidak mungkin dia meninggalkan mereka. Masalahnya adalah mereka ketakutan dan sulit dikendalikan. Jadi dia menugaskan ibu dari anak itu untuk memimpin dan dengan cepat menyusun rencana. Ketika seorang penjaga masuk ke kabin untuk mencari anak buahnya yang hilang, dia melihat mereka semua tertidur dan langsung mengira para tawananlah yang melakukan sesuatu. Dia membuka mulut untuk berteriak, tetapi pria berkulit kendur itu memukul tengkuknya dan membuatnya tidur bersama yang lain. Sekarang rencananya bisa dimulai. Target pertama, pos penjagaan utama. Pria berkulit kendur itu melintasi area tersebut dalam sekejap mata dan sampai di bawah menara. Sebuah obor ada di satu tangan, tangan lainnya memegang serangan yang penuh kekuatan. Mengalirkan energi spiritual ke dalamnya, dia menghantam pos tersebut dengan sekuat tenaga, merobohkan seluruh menara penjaga bersama pria yang berjaga di sana. Tidak ada yang menduga hal itu. Kemudian mereka ingat itu adalah sinyalnya. Semua orang harus segera mengevakuasi diri dan lari. Pada saat yang sama, sesosok bayangan melesat dengan kecepatan gila, pria berkulit longgar yang membawa obor. Dia bergegas membakar salah satu kabin. Malam ini, dia bermaksud mengubah tempat itu menjadi kekacauan. Di kabin lain di dekatnya, beberapa bandit sedang tidur. Mereka tiba-tiba terbangun oleh cahaya yang menyilaukan. Banyak kabin sudah terbakar. Hyun Soo muncul di ambang pintu mereka, dengan berani mengumumkan bahwa dialah yang menyalakan api tersebut. Pria berkulit longgar itu juga membakar kabin itu, lalu terus berlari dan menyalakan lebih banyak bangunan sambil menghindari pertarungan yang berlarut-larut. Tak lama kemudian, sekelompok bandit melihatnya. Langkah terbaiknya adalah lari, tetapi pria lain memotong jalannya. Hyun Soo menghindari serangan itu dan langsung melumpuhkan pria tersebut. Pria berkulit longgar itu tidak bisa dihentikan, seperti kilat yang menyambar desa malam itu. Dua penjaga ditempatkan di gerbang, dan sebuah batu kecil yang dilempar menarik perhatian mereka. Salah satu membungkuk untuk mengambilnya, lalu melihat kilatan terang di belakangnya. Baru saat itulah si bodoh menyadari tempat yang dijaganya sedang terbakar. Kedua penjaga lari ketakutan untuk meminta bantuan, dan semua orang yang bersembunyi di dekat gerbang menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ibu gadis kecil itu hanya bisa berdoa agar prajurit yang menyelamatkan mereka selamat, lalu berlari dengan sekuat tenaga menuju kebebasan. Tuan kita, yang berkulit longgar itu terus berlari melalui camp, mencoba menarik semua perhatian ke arah dirinya sendiri, tetapi energinya segera mulai memudar. Baru saat itulah dia menyadari seseorang di sampingnya sudah siap menyerang. Penyerang itu begitu cepat sehingga Hyun Soo tidak punya waktu untuk menghindarinya. Pukulan itu menghantam pria berkulit longgar itu dan membuatnya terpental beberapa meter jauhnya. Si batu menuntut untuk mengetahui siapa penyusup itu, tetapi ketika tuan berkulit longgar itu tetap diam, lebih banyak musuh berkumpul dan bahkan mengejek perban yang dikenakannya. Bertanya apakah dia menyembunyikan wajah yang buruk. Penjaga berdatangan dari setiap sisi, dan pukulan terakhir telah menyebabkan kerusakan serius. Si batu menyuruh anak buahnya memadamkan api sementara dia mencoba merekrut tuan berkulit longgar itu. Hyun Soo duduk, mengulur waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Dia tetap duduk, mengatur napas. Mencari petarung yang kuat dan cepat yang mau menjadi bandit tidaklah mudah. Saat pemimpinnya terus berbicara, dia mulai bertanya-tanya tentang perilaku aneh Hyun Soo. Apakah pria ini benar-benar bermeditasi di tengah-tengah kekacauan ini? Tak lama kemudian, Hyun Soo pulih. Energi spiritualnya berubah menjadi mengerikan, dan dia bertanya mengapa serigala mau melayani seekor anak anjing kecil. Hal itu membuat pemimpinnya langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, bergegas masuk seolah ingin menghancurkannya hidup-hidup. Setelah satu pukulan, topengnya terlepas, dan para pria melihat wajahnya yang tersembunyi di bawah kulit yang kendur itu. Pertarungan berlanjut. Hyun Soo sangat cepat, dan meskipun para bandit tidak terlalu kuat, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan menggabungkan serangan mereka akhirnya berhasil mendekati tuan berkulit longgar itu dan menjatuhkannya ke tanah. Bahkan singa bisa jatuh jika dikerubungi terlalu banyak hiena. Menyadari tidak punya pilihan lagi, Hyun Soo mengubah gayanya. Tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih tidak menentu. Lalu dia menggunakan langkah abadi 8 pemabuk untuk melewati para penjaga dengan mudah. Bahkan pemimpinnya terkejut dengan gerakan itu. Kemudian, Hyun Soo bergeser lagi dan menggunakan teknik penerbangan tanpa bayangan. Dia melesat ke arah pemimpin seperti kilat. Mereka bertukar pukulan dalam sepersekian detik, tetapi Hyun Soo belum cukup kuat. Pemimpinnya tidak akan mati karena itu. Dengan kekuatannya yang terkuras, satu-satunya jalan keluar adalah melompat dari tebing. Saat dia jatuh, dia mengakui bahwa dia masih belum cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua. Namun, Hyun Soo bersumpah
bersumpah dia akan kembali dan memenggal kepala mereka semua, lalu menghilang di balik tepian sambil mengacungkan jari tengah. Hal itu membuat si batu melotot dengan amarah di balik penutup matanya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tubuh tuan berkulit longgar itu dari bawah tebing. Namun salah satu anak buahnya bergegas datang dengan kabar buruk. Para sandera telah hilang. Hal itu membuat pemimpin botak itu semakin marah dan sekarang dia ingin tuan berkulit longgar itu mati lebih dari sebelumnya. Sementara itu, saat Hyun Sung jatuh dari tebing, dia terjun dengan kepala terlebih dahulu. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu membentur air selembut mungkin, berputar ke bawah seperti bor. Ketakutan terbesarnya adalah menghantam dasar dengan seluruh kekuatan yang terkumpul dari kejatuhan besar itu. Dia berhasil memperlambat dirinya, tetapi kemudian sesuatu mulai menyeretnya lebih dalam, dan sekali lagi, dia tenggelam seperti batu. Setelah arus menariknya untuk waktu yang lama, dia akhirnya tersapu ke dalam gua di sisi lain. Dia hanya ingin beristirahat setelah pertarungan brutal itu, tetapi energi di dalam hatinya tiba-tiba bereaksi terhadap sesuatu di dekatnya. Itu mendesaknya untuk maju, dan tak lama kemudian dia menyadari apa itu, ginseng perawan. Setelah berenang lebih dalam melalui gua, Hyun Sung terpana dengan apa yang ditemukannya. Tepat di depannya adalah ginseng perawan yang memancarkan aura kuat. Dia menjadi sangat bahagia sampai hampir menangis, lalu teringat pengemis yang mengatakan akan mudah menemukannya. Jika dia melihat pria itu lagi, dia mungkin akan membakarnya karena kebohongan itu. Tanpa membuang sedetik pun, dia bergegas dan mencabut ginseng itu dengan tangan kosong. Ini benar-benar ginseng perawan yang legendaris dan sekarang itu miliknya. Dia bahkan memeriksa sekeliling dirinya, seperti mungkin ini semacam lelucon, tapi tidak, tetap basah dan berat seperti biasanya. Dia dengan senang hati melahap ginseng itu. Segera, energi spiritualnya mulai melonjak. Rasanya sangat enak, dia terus makan tanpa berhenti. Kemudian dia duduk untuk berkultivasi, senang bahwa dia akhirnya bisa bangkit di atas semua orang yang meremahkannya. Kembali ke desa, bawahan Hyun Sung mencoba melacaknya. Tetapi karena Hyun Sung menggunakan nama palsu, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Alasan dia berada di sini kembali ke rumah sang patriark. Saat dia sedang tidur, ayah dari pria gendut yang marah itu mendobrak pintu sambil berteriak. Melihat bawahannya tertidur, pria itu mulai memukulnya dan mengatakan dia akan membuatnya tidur selamanya. Itulah sebabnya bawahannya berakhir di sini di desa, mencari Hyun Sung. Setelah beberapa saat, dia menemukan kuda pria gendut itu dan dengan putus asa bertanya kepada seorang anak laki-laki kemana pemiliknya pergi. Begitu dia mendengar Hyun Sung menuju Gunung Pagoda, tempat para bandit tinggal, dia mulai menangis lebih keras, hanya dengan membayangkan tuannya dipukuli oleh para penjahat. Dia lari dengan panik. Di tempat lain, di hutan yang membeku saat hujan turun, para penduduk desa yang selamat bergegas menuju desa terdekat. Seseorang menunggu tersembunyi di dekatnya. Itu adalah pemandu yang membawa Hyun Sung ke sini, sekarang menunjukkan jalan keluar bagi mereka. Wanita itu berterima kasih padanya karena telah membantu mereka. Lelaki tua itu bertanya apakah dia melihat seorang pemuda yang dibalut perban. Dia bermaksud menanyakan penyelamatnya, dan dia tahu dia tetap tinggal untuk menghadapi bandit gunung sendirian. Di dekat air terjun, para bandit sangat marah karena mereka masih tidak dapat menemukan pria berkulit longgar itu. Kemudian salah satu dari mereka menunjuk ke arah air terjun. Seorang pria keluar dari air mengatakan dia hampir tenggelam. Para bandit tidak mengerti bagaimana dia keluar dari tengah air terjun, tetapi pria itu mengatakan mereka menghemat masalahnya. Dia memang akan mencari mereka. Tak satu pun dari mereka tahu siapa pria ini sekarang. Menyisir rambutnya ke samping, dia bertanya apakah mereka tidak sedang mencari dirinya. Namun, mereka menatap kosong. Penampilan Hyun Sung telah berubah begitu banyak sehingga mereka tidak mengenalinya sama sekali. Anda hampir tidak bisa menyebutnya pria berkulit longgar lagi. Dingin dan tenang, Hyun Sung menyuruh mereka menyerahkan pakaian mereka. Ketika mereka menolak, dia melayangkan tendangan lurus ke kepala salah satu pria. Hantaman itu menjatuhkannya dalam satu tembakan, dan dia bahkan tidak menggunakan mana. Sisanya membeku, gemetar ketakutan, sementara Hyun Sung mengeluh bahwa pakaian barunya sudah kotor, jadi sekarang dia butuh yang lain. Dia mengatakannya sambil menatap para pria yang tahu mereka akan kehilangan pakaian mereka. Tak lama kemudian, mereka berdiri hanya dengan pakaian dalam, gemetar kedinginan. Hyun Sung mencengkeram senjata barunya, lalu memutuskan untuk mengujinya. Para bandit yang menggigil bahkan tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dalam sekejap, satu kepala terlepas dengan bersih. Hyun Sung tertawa dan bertanya apakah mereka benar-benar akan berdiri di sana dan menunggu mati. Mereka segera memohon belas kasihan, tetapi Hyun Sung menolak. Dia sudah berjanji untuk mengambil kepala mereka semua. Mereka lari ketakutan, tapi sudah terlambat. Perburuan dimulai. Hari itu, semua orang di bawah gunung dimusnahkan. Tidak ada yang lolos dari Hyun Sung. Setelah itu, dia menyadari pakaiannya kotor lagi, jadi dia menuju ke tepi sungai untuk mencuci diri. Kemudian dia melihat bayangannya di air dan terpana. Pria berkulit longgar itu telah hilang. Sekarang dia terlihat sangat tampan. Dia segera menyadari bahwa ginseng perawanlah yang mengubahnya begitu banyak. Dia merasa senang sekaligus malu dengan wajah barunya. Sekarang dia terlihat secantik saudara perempuannya, tetapi teriakan tiba-tiba mengganggunya. Teriakan itu berasal dari puncak gunung. Di sana, pemandu tua itu sedang disiksa oleh para bandit. Para penyintas telah ditangkap kembali. Pemandu itu menolak memberitahu mereka apapun tentang pria berkulit longgar itu, dan mereka hendak mencambuknya lagi. Kemudian seorang bandit menyadari sesuatu dan bertanya mengapa seorang pria hanya berdiri di salju memperhatikan mereka. Hyun Sung berjongkok dan melakukan gerakan yang aneh. Para bandit bertanya-tanya apakah dia benar-benar sedang menyendok salju dengan tangannya. Mungkin dia ingin bermain, tapi bola salju yang dia pukul seperti bom. Beberapa bandit jatuh sekaligus, dilumpuhkan oleh bola salju. Siapapun yang mencoba melawan ditebas dengan kecepatan yang menyilaukan. Para bandit hampir tidak bisa mengikutinya saat dia bergegas naik, lalu merobek mereka dalam perjalanan turun. Siapapun yang selamat dari
Serangan pertama itu dihabisi oleh serangan penghancur bulan. Hanya satu pria yang tersisa hidup. Hyun Sung bertanya apakah dia takut padanya, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa dia lagi. Pemandu tua itu terbatu pesakitan, dan mengingat kebaikan pria itu dalam memandunya melewati gunung, Hyun Sung terbakar amarah. Dia bertanya apakah pria ini yang melakukannya, dan si penyintas dengan cepat berbohong. Hyun Sung menjawab dengan satu ayunan tombak dan membelahnya menjadi dua. Para penyintas memohon pada Hyun Sung untuk mengampuni mereka, tetapi dia tidak datang untuk mereka. Dia datang untuk menyelamatkan pria yang membantunya. Pemandu itu akhirnya menyadari siapa yang berdiri di depannya. Hyun Sung menyuruh mereka kembali ke desa. Melihat pemandu itu bahkan tidak bisa berbicara, Hyun Sung mengirim energi spiritual ke dalam tubuhnya dan membakar luka itu hingga menutup. Itu adalah perawatan kasar, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Dia bertanya apakah ada yang bisa menggendong pemandu itu, lalu memerintahkan mereka untuk menuju desa dan tidak menoleh ke belakang. Mereka segera patuh. Hyun Sung kemudian bersumpah untuk menjatuhkan hukuman surga pada bandit gunung. Di gerbang desa bandit, para penjaga bertanya-tanya mengapa guntur bergemuruh di hari musim dingin yang cerah. Sedetik kemudian, salah satu dari mereka dipenggal begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadari dia sudah mati. Yang lain mati dalam serangan yang sama. Hyun Sung menarik napas dalam-dalam dan meraung agar pemimpin botak itu keluar dan bertarung. Dia berencana untuk tidak menunjukkan belas kasihan pada binatang-binatang ini. Apapun yang menghalangi jalannya akan ditebas. Dia merobek barisan bandit seolah-olah mereka bukan apa-apa, menjatuhkan beberapa sekaligus dengan mudah. Hari ini, Hyun Sung bermaksud menghapus seluruh klan ini. Siapapun yang menonton hanya bisa gemetar ketakutan karena mereka tahu merekalah berikutnya. Kemudian sebuah panah hampir mengenai Hyun Sung. Kelompok pemimpin botak telah tiba. Inilah yang diinginkan Hyun Sung. Sekarang dia harus bertarung dengan keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Waktunya tepat. Suara yang familiar terdengar. Bawahan liar telah tiba dengan anak buah untuk menghancurkan kamp bandit. Para penjaga menyerbu para bandit dan bawahannya juga bertarung dengan baik. Dia benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri. Pemimpin botak memanggil anak buahnya untuk berdiri dan bertarung, tetapi dia sendiri memilih untuk lari. Hyun Sung tidak berniat membiarkan cacing itu lolos. Pria botak itu tidak percaya pengejarnya masih mengejarnya, dan dia masih tidak mengenali wajah baru Hyun Sung. Kemudian dia melihat jari tengah yang terangkat itu, dan tiba-tiba mengingat segalanya. Ketakutannya hanya bertambah. Parah. Dia ngeri. Bagaimana seseorang bisa menjadi sekuat ini dalam satu malam? Sekarang dia mengerti kekuatan luar biasa Hyun Sung. Dia berlutut dan memohon belas kasihan. Dia menawarkan wanita, makanan, bahkan emas, tetapi Hyun Sung bertanya apakah para bandit memberikan belas kasihan kepada orang lain. Hari ini, dia menghukumnya atas nama surga. Kemudian Hyun Sung melakukan apa yang dia datang ke sini untuk lakukan. Tepat saat itu, bawahannya tiba dan bertanya, apakah dia baik-baik saja, tetapi dia tidak menyadari pria di depannya adalah tuan mudanya. Sebaliknya, dia bertanya di mana Hyun Sung, lalu mulai mengoceh tentang betapa bodohnya keluarga itu, menyebut tuan muda kasar seperti ayahnya, jelek, pemarah, dan mengatakan dia dulu makan seperti lembu. Hyun Sung sempat mempertimbangkan untuk membunuh bawahannya sendiri, tetapi begitu bawahannya mengetahui ini benar-benar tuan mudanya, nadanya berubah dengan cepat. Tiba-tiba, Hyun Sung menjadi sangat tampan, dan mereka harus segera kembali sebelum patriark membunuhnya. Tapi Hyun Sung masih memiliki urusan yang belum selesai dengan pelayan kekacauan. Jadi bawahannya mengeluarkan cambuk suci yang dia gunakan saat masih menjadi inspektur. Hyun Sung tidak punya rencana untuk ikut serta dalam hal ini, jadi dia mencoba lari. Sebaliknya, pelayan itu menangkapnya dengan cambuk dan menyeretnya kembali. Dalam perjalanan, Hyun Sung mengayunkan serangan ke bawahannya yang memblokirnya. Semua orang terkejut. Setelah hanya beberapa bulan, tuan muda telah menjadi begitu kuat sehingga dia bisa menekan mantan inspektur. Satu hantaman terhadap pertahanan pria itu mendorongnya mundur beberapa langkah, tetapi kemudian Hyun tertangkap basah oleh serangan dari belakang. Para bawahan harus mengikuti perintah patriark. Pertarungan akan mencapai puncaknya dan semua orang sangat serius. Tepat saat itu, pemandu tua muncul. Dia berterima kasih kepada Hyun karena telah menyelamatkan mereka dan mengatakan para tawanan berhasil melarikan diri dengan selamat. Kali ini, mereka sangat berterima kasih. Hyun telah menyelamatkan banyak orang. Saat dia teralihkan perhatiannya karena mengucapkan selamat tinggal, bawahannya diam-diam mengikatnya dan menyeretnya pergi saat Hyun berteriak. Sepanjang waktu. Kemudian, bawahannya membuatnya pingsan agar lebih mudah dibawa. Dia juga meminta semua orang untuk tetap diam tentang apa yang telah dilakukan Hyun. Karena Hyun menggunakan nama palsu, mereka harus membiarkannya tetap seperti itu. Paku yang menonjol akan dipalu dan terlalu banyak perhatian hanya akan membawa masalah. Beberapa saat kemudian, kembali ke gua, ginseng perawan itu hilang. Pelayan kekacauan datang mencarinya dan menjadi sangat marah atas pencurian itu sehingga dia hampir membunuh anak buahnya sendiri. Dia memerintahkan mereka untuk segera menemukan pencurinya dan memusnahkan seluruh keluarga orang tersebut. Barang itu hilang dan sekarang dia mengamuk. Siapa cepat dia dapat, yang kalah meratapi. Ketika Hyun akhirnya terbangun, dia menyadari dia telah kehilangan kesempatannya untuk melacak pelayan kekacauan di gua ginseng. Namun, ketika makhluk kedua, siput milenium, muncul, dia akan mendapatkan kesempatan lain. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kota Hefei. Kota itu besar dan ramai dan perdagangan di sini tidak seperti di kampung halamannya. Bahkan ada tempat-tempat yang dibangun untuk pengunjung. Begitu Hyun keluar dari kereta, dia mendapati dirinya berada di gerbang kaisar. Penjaga menghentikannya saat dia mencoba masuk, tetapi kemudian seseorang menyuruh mereka menurunkan senjata mereka. Itu adalah ayahnya yang telah menunggu di sana. Melihat betapa khawatirnya pria tua itu, Hyun mencoba membalas kasih sayang itu hanya untuk diabaikan karena ayahnya tidak mengenalinya. Sebaliknya, ayahnya mulai memukuli bawahannya karena berani berbohong dalam surat karena Hyun seharusnya bersamanya.
Hanya setelah dipukul, pria itu akhirnya mengeluarkan kata-kata bahwa pria tampan di sampingnya adalah putra kesayangannya. Ayahnya melirik Hyun lalu kembali memukuli bawahannya. Tidak mungkin pemuda tampan itu adalah putranya. Jadi, Hyun memanggilnya ayah. Pria tua itu membeku mendengar suara itu dan bertanya apakah dia benar-benar putranya yang terkasih. Dia masih tidak percaya dengan matanya sendiri. Berita ini dengan cepat mencapai Kapten Squadron, melaporkan bahwa publik telah diberitahu bahwa bawahan pria tua itu menyelesaikan seluruh kekacauan, tetapi kenyataannya Hyun sendirian yang memusnahkan seluruh klan. Hal itu membuat Namgung tua terkesan dan penasaran, meskipun dia masih bertanya apakah Kapten mungkin salah lihat. Kapten menambahkan bahwa membawa Hyun kembali membutuhkan kerja sama semua orang untuk menahan anak itu. Kemudian, patriark keluarga turun tangan, mengatakan putranya hanya bersikap keras kepala. Hyun adalah calon pewaris klan besar, lahir dengan bakat bela diri dan selain itu, dia telah melangsing menjadi pemuda tampan. Singkatnya, putranya mengabaikan kebenaran dan mempercayai gosip. Itulah sebabnya dia meragukannya. Patriark kemudian menyatakan bahwa dia sendiri yang akan menangani pernikahan Hyun mulai sekarang. Tak lama kemudian, para patriark bertemu dengan Sinyan di pusat karena dia adalah orang yang sedang dibicarakan. Ayah Hyun mengatakan anak itu harus mengikuti ujian bela diri, tetapi Patriark Namgung menyela mengatakan bahwa jalan semacam itu tidak peduli seberapa berbakatnya Hyun, hanya akan menjadikannya seorang jenderal. Ayah Hyun bertanya apa yang ada dalam pikirannya sebagai gantinya. Pria tua itu mengatakan bahwa di bawah master yang tepat, Hyun bisa bangkit di atas jenderal dan menjadi orang yang menyelamatkan bangsa dan meninggalkan namanya dalam sejarah. Kata-kata menyelamatkan negara menyalakan api dalam diri Hyun. Ayahnya, terpana, bertanya apakah master sehebat itu benar-benar ada. Namgung mengatakan mereka tidak perlu mencarinya. Dia berencana untuk mengajar anak itu sendiri. Patriark pensiunan klan Namgung, Raja Pedang, Namgung Chungshin. Hyun dengan cepat menyadari orang tua itu menginginkannya karena apa yang telah dia capai. Dia juga tahu klan ini sangat materialistis meskipun kuat dan dihormati. Namun, Hyun melihat ini sebagai kesempatan besar untuk tumbuh lebih kuat dan menghabiskan waktu jauh dari klan Yu. Itu tentu saja jika ayahnya setuju. Sesaat kemudian, ayahnya sudah mencium gelagat setelah mendengar Hyun ingin menjadi murid Namgung, tetapi sesepuh. Namgung jelas sudah berhasil masuk ke dalam kepala pria tua itu, jadi keadaan cepat tenang. Ayah Hyun mengatakan dia lega mendengar Namgung sendiri yang akan mengurus putranya, terutama karena dia sekarang harus pergi ke Kaisar. Bingung, Namgung bertanya apa yang diinginkan Kaisar. Mungkin dia berpikir untuk memilih penguasa berikutnya dan ingin kakeknya berada di dekatnya. Namgung segera menyanjungnya dengan mengatakan itu hanya membuktikan betapa dia bisa dipercaya dan pria tua itu menyerapnya seperti orang bodoh. Hyun, sementara itu, sudah bosan dengan pembicaraan orang tua ini. Kemudian, mereka kembali ke gerbang Kaisar untuk mengucapkan selamat tinggal. Ayahnya yang penuh air mata menyuruhnya mendengarkan pamannya dan berlatih keras. Kemudian muncul hal-hal protektif yang biasa. Makan setiap kali makan, menulis 2 kali seminggu, dan sebagainya. Pada akhirnya, mereka mulai pergi dan Hyun merasa lega karena adegan canggung itu akhirnya berakhir. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Sebelum pergi, ayah dan bawahannya memberinya satu lambaian dramatis terakhir dengan cara yang paling memalukan. Hyun benar-benar malu, meskipun dia jelas senang diperhatikan seperti ini. Kemudian, pamannya memanggil dan Hyun berbalik. Seketika, Patriark Namgung hanya menyuruhnya untuk mengikuti. Hyun mengira pelatihan yang sebenarnya akan segera dimulai. Mereka berjalan melalui kota, menyapa orang-orang di sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama bagi Hyun untuk menyadari betapa populernya patriark tersebut. Kemanapun mereka pergi, orang-orang membungkuk dan menyambutnya dengan rasa hormat yang mendalam. Namun, yang paling membuat Hyun terkesan adalah skala kota klan Namgung. Penjaga berdiri berjaga di mana-mana, tetapi saat mereka melihat pemimpin mereka menyingkir. Namgung memimpinnya ke atas. Tak lama kemudian, mereka menuju ke puncak tembok kastil. Hyun kagum dengan pemandangannya. Kemudian, pria tua itu tiba-tiba mulai melayang. Hyun menyadari Raja Pedang menggunakan langkah udara, sesuatu yang bahkan masternya sendiri tidak bisa lakukan. Setelah beberapa saat, pria tua itu mendarat di atas struktur kayu, dan berbalik menyuruh Hyun untuk naik juga. Hyun bisa saja menggunakan seni bela diri sekte pengemis untuk sampai ke sana dengan mudah, tetapi dia dengan cepat menebak Raja Pedang tidak akan menyukai itu. Dia mungkin akan meledak dan bertanya mengapa Hyun terlibat dengan bajingan sekte pengemis itu, jadi dia memilih metode lain. Hyun melompat ke arah patriark dan mendarat tepat di depannya. Pria tua itu memuji kecepatannya dan Hyun merasa terhormat. Kemudian, entah dari mana, pria tua itu bertanya apakah dia memperhatikan jalanan dalam perjalanan ke sini dan berapa banyak tempat yang dia pikir telah mereka lewati. Hyun menggigil menyadari ini mungkin ujian selama ini. Namun, patriark menjawab untuknya. Itu 64 tempat sementara Hyun meminta maaf karena tidak memperhatikan. Alih-alih mendapatkan. Dengan marah, pria tua itu mengatakan bahwa setiap tempat ini adalah milik klan Namgung. Merasa tidak yakin dengan apa yang didengarnya, Hyun memintanya untuk mengulangi ucapannya. Sang patriark menunjuk ke arah pavilion di dekat gerbang gunung dan bertanya apakah Hyun bisa melihatnya. Dia menjawab iya. Kemudian, pria tua itu menjelaskan bahwa segalanya mulai dari pavilion itu hingga ke sisi jauh adalah tanah Namgung. Dia bertanya apakah semua tanah dan bangunan itu tidak terlihat sangat luas. Masih bingung, Hyun hanya menjawab bahwa ya, tempat itu sangat besar. Lalu, pria tua itu berbalik dan bertanya apa pendapatnya tentang semua ini. Hyun benar-benar bingung. Pria itu terus melontarkan pertanyaan dan menjawabnya sendiri. Dia bahkan mulai berpikir perjalanan ke atas ini hanyalah sebuah ujian
kepastian untuk kemampuan gerakannya. Saat Hyun bersiap untuk pergi, pria tua itu bertanya apakah dia sudah paham sekarang setelah melihat semua kepemilikan ini. Namun, Hyun masih bersiap untuk melesat pergi. Saat dia melangkah maju, sang patriark mengatakan dia masih belum mengerti. Bahkan setelah melihat semua ini, barulah Hyun teringat kata kepemilikan dan membanting kepalanya ke tanah dengan penuh kesadaran. Sambil mengangkat wajahnya yang memar, dia meminta sang patriark untuk menjelaskan dengan lebih jelas. Dengan seringai yang tampak sangat palsu, pria tua itu berkata sebagian besar dari semua ini bisa menjadi milik Hyun. Hal itu benar-benar mengejutkannya. Lalu tibalah poin utamanya. Dia hanya perlu menikahi cucu perempuan pria tua itu, Hye, yang akan datang dengan mas kawin yang sangat melimpah. Setelah semua bualan itu, Hyun akhirnya mengerti mengapa dia dibawa ke sini. Dan ya, itulah alasan tepatnya. Pria tua itu membenarkannya. Sekarang, semuanya masuk akal mengapa Raja Pedang itu bersusah payah dengan ayahnya hanya untuk membawanya masuk. Masih tersenyum, pria tua itu berkata dia akan meyakinkan Hye. Jadi Hyun tidak perlu khawatir. Berpikir semua ini gila, Hye langsung melompat dari atap. Jika Raja Pedang benar-benar membicarakan pernikahan, dia pasti sudah gila. Pria tua itu langsung mengejarnya sambil berteriak agar bocah nakal itu menunggu. Hyun bersikap seolah tidak mendengar dan terus berjalan. Di belakangnya, pria tua itu mengikuti dengan tatapan mengerikan, mengatakan bahwa dia bisa menawarkan lebih banyak lagi jika Hyun menginginkannya. Saat itulah Hyun menyadari bahwa dia terlahir kembali sebagai seorang jenius bela diri yang seharusnya luar biasa, tetapi Raja Pedang mengincarnya dan itu merusak segalanya. Lalu, pria tua itu tiba-tiba berhenti dan berteriak bahwa jika Hyun menikahi cucunya, sebagian besar kekayaan klan Namgung bisa menjadi miliknya. Hyun menolak mentah-mentah. Tersinggung, pria tua itu menuntut alasan, jadi Hyun mengingatkannya bahwa dia adalah putra tunggal dari klan Yu. Sebagian besar anping milik keluarga Yu dan kaisar sangat menyukai ayahnya hingga sering mengirim hadiah. Mengapa dia harus menikah demi uang? Dia bahkan menghela napas lelah lalu memberitahu pamannya yang malang itu lagi bahwa dia adalah satu-satunya pewaris klan, jadi pembicaraan pernikahan ini harus berakhir. Hyun sempat bersemangat karena dia pikir dia akan belajar bela diri dan hanya saat itulah pria tua itu menyadari kekayaan tidak ada artinya bagi anak yang dibesarkan dengan segala kemewahan. Namun, sebagai satu-satunya pria yang melampaui batas dan menjadi Raja Pedang, dia pasti punya sesuatu yang lain untuk ditawarkan. Tak lama kemudian, pria tua itu mulai pamer dengan serangkaian gerakan pedang. Hyun hanya bertanya-tanya mengapa dia diseret keluar untuk hal ini pagi-pagi sekali. Namgung selesai dan dengan bangga menyatakan gaya pedang kaisar, bertanya apakah itu tidak menakjubkan. Hyun hanya berpikir orang tua mungkin memang bangun terlalu pagi. Lalu, pria tua itu melemparkan pedangnya dan menyebutnya sebagai pedang getaran eksplosif. Bila pedang itu mengiris pohon berulang kali. Dari berbagai sudut dan pikiran pertama Hyun adalah apakah pohon-pohon itu mahal. Pria tua itu terus memamerkan satu teknik demi satu untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya terengah-engah, dia mengatakan seni ini hanya diajarkan kepada keturunan langsung Namgung. Dia baru saja akan menambahkan bahwa menikahi cucunya akan membuat Hyun mempelajarinya semua. Tetapi Hyun sudah berjalan pergi. Panik, pria tua itu melemparkan dirinya ke arahnya dan bersikeras agar dia memperhatikan. Ini adalah teknik tak ternilai yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Hyun berkata dia sudah tahu itu, tetapi semua yang ditunjukkan sejauh ini tidak ada yang istimewa. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, itu pasti lelucon. Lalu, dia berkata Hyun berbakat, tentu saja, tetapi dia baru saja memulai bela diri, jadi tidak mungkin dia bisa memahami betapa hebatnya teknik-teknik ini. Dia mulai menjelaskan bahwa seni bela diri dibangun dan disempurnakan selama beberapa generasi. Ketika Hyun memotongnya dan berkata dia bisa melakukan itu dengan mudah, pria tua itu tertegun dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Hyun dengan tenang bertanya apakah dia harus membuktikannya. Mengambil ranting, dia pikir ini mungkin satu-satunya cara untuk membuat pria tua itu mundur. Rumor akan menyebar bagaimanapun caranya, jadi berpura-pura menjadi jenius sekali lagi tidak akan merugikan. Dia mulai mengayunkan ranting sementara pamannya terus menyuruhnya berhenti bercanda. Lalu, Hyun memasukkan ranting itu ke dalam sarung tak terlihat. Setelah jeda singkat untuk fokus, dia memulai demonstrasinya. Pria tua itu membeku karena bingung. Hyun benar-benar menggunakan gaya pedang kaisar dan dia melakukannya dengan indah hanya dengan sebuah ranting. Pria tua itu tidak bisa mempercayai matanya. Dia segera berteriak agar Hyun berhenti. Marah dan terguncang, dia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana Hyun mempelajari gaya pedang kaisar. Tanpa rasa takut sedikit pun, Hyun menjawab bahwa pria tua itu sendiri yang mengajarinya. Masih bingung, dia bertanya apakah Hyun bersungguh-sungguh. Hyun menjawab bahwa dia baru saja melihatnya didemonstrasikan sesaat yang lalu. Saat itulah pria tua itu mengerti. Menyebut seseorang jenius bahkan tidak cukup untuk menggambarkan bocah ini. Sambil berdiri di sana memikirkan Hyun menirunya setelah melihatnya sekali. Hyun memanggilnya. Dia bertanya apakah pria tua itu selalu berdiri di sana menatap dan nilar seperti ini. Lalu Hyun melemparkan ranting itu ke samping dan berkata dia tidak akan menikahi cucunya. Pria tua itu hanya bergumam oke sambil melihat ranting itu jatuh, tetapi di dalam hatinya matanya membara. Bocah ini sempurna dan dia akan memaksanya menikah dengannya apapun yang terjadi. Di tempat lain di kota Namgung, tiga pria sedang bergerak melalui jalan-jalan. Mereka berjalan dengan tenang di antara penduduk kota sampai salah satu dari mereka memerintahkan yang lain untuk berpisah di sini. Saat dia melakukannya, dia mengingat apa yang telah dia pelajari. Setelah membayar seorang warga untuk mendapatkan informasi, pria itu mengatakan seorang klien telah tiba 2 hari lalu, kemudian segera mengumpulkan orang-orang yang akrab dengan Huangshan dan mulai bertanya
bertanya tentang Crimson Peble. Nama orang itu adalah Jin Wigong dan tentu saja informan itu dibunuh. Setelah itu, kita kembali ke tempat tinggal sang protagonis di mana seseorang sedang berteriak memanggil pamannya tepat di depannya. Hyun membuka pintu untuk menemui sang pemanggil. Itu adalah mantan gurunya yang sekarang menjadi keponakannya, bertanya mengapa dia tidak berlatih. Hyun dengan santai menjawab bahwa dia tidak perlu mempelajari seni kultivasi klan Namgung. Hal itu langsung membuat bocah itu marah dan dia memerintahkannya untuk segera datang. Hyun hanya berpikir di kehidupan masa lalunya tatapan itu akan membuatnya takut, tetapi sekarang itu tampak hampir lucu. Bocah itu sangat marah. Dia benci situasi ini, terutama setelah mengetahui Hyun begitu berbakat hingga bisa meniru teknik setelah melihatnya sekali. Namun, dia tahu bakat hanya ada pada seni eksternal. Tanpa pelatihan internal akan membuatnya menjadi petarung yang buruk. Dan bahkan sekarang, dia tidak bisa merasakan jejak energi internal dari Hyun. Jadi dia mencengkeram bahu Hyun dan dengan tegas menyuruhnya lagi untuk ikut. Dengannya, Hyun hanya berpikir orang bodoh ini sedang menggali kuburannya sendiri. Berbalik dengan tatapan jahat, dia memutuskan akhirnya sudah saatnya untuk mulai melatih muridnya. Dia menepis tangan bocah itu dari bahunya dan berkata dia telah mendengar rencana keponakannya untuk mengajarinya, tetapi tidak ada yang bisa dipelajari darinya. Jika ada, Hyunlah yang seharusnya mengajar keponakannya yang tidak berguna itu. Bocah itu membentak bahwa dia sudah cukup sopan, memanggilnya paman, namun dia masih berani bersikap sombong ini. Hyun hanya bertanya wajah seperti apa yang dia buat. Apakah dia akan memukul pamannya hanya untuk memaksanya ikut? Lalu dia menyuruhnya untuk mencobanya jika dia bisa, memanggilnya keponakan lagi. Dan itu hanya membuat bocah itu semakin marah. Dengan aura gelap yang muncul darinya, Hyun bertanya ada apa dengan memanggilnya keponakan. Lalu dengan seringai gila, dia mengejeknya dengan mengulangi kata keponakan. Bocah itu berteriak bahwa dia benar-benar gila dan sombong luar biasa. Sejujurnya, sombong terlalu lemah untuk betapa marahnya dia. Dia seharusnya mengumpat jauh lebih buruk. Provokasi itu jelas berhasil. Dia tampak siap meledak tetapi tetap tidak mengumpat. Hyun menunjukkan betapa santainya dia ketika yang bisa dia katakan hanyalah sombong. Lalu, mengejeknya karena hanya tahu satu hinaan. Di kehidupan masa lalunya, pria ini menggunakan umpatan yang berbeda setiap hari. Jadi, Hyun mengingatnya sebagai seseorang yang terus-menerus mengumpat ketika dia masih muda. Saat itu, dia tidak tertandingi dengan pedang dan orang-orang bahkan memanggilnya Raja Pedang 7 Emosi. Dia telah mendorong setiap emosi manusia hingga batasnya melalui seni bela diri. Dia akan memukul seseorang karena dia bangun dengan suasana hati yang buruk atau karena dia merasa hebat setelah makan. Karena semua suasana hati itu, Hyun menderita banyak di masa lalu. Jadi tidak ada dari ini yang masuk akal. Bagaimana pria ini bisa begitu sopan sekarang ketika di garis waktu lain dia mencapai puncak kegilaan emosional? Jika itu berubah, salah satu pahlawan MUN mungkin tidak akan pernah ada dan Hyun tidak bisa membiarkan itu. Awalnya, dia hanya berniat membantu dengan seni bela diri, tetapi sekarang dia harus memperbaiki kepribadian bocah itu juga. Dia menyebutnya merepotkan, meskipun senyum jahat di wajahnya mengatakan sebaliknya. Keponakannya sekarang memanggil pamannya bajingan, menuntut untuk mengetahui apa yang dia bicarakan. Ketika Hyun tiba-tiba muncul di depannya dan berkata dia akan mengerti setelah dipukuli, pria itu terkejut bertanya-tanya apakah itu seluncur angin surgawi. Mengambil posisi, dia menyatakan salinan murahan tidak punya kesempatan. Kemudian dia bergegas masuk mengatakan dia akan menunjukkan celah antara yang asli dan yang palsu. Serangannya benar-benar ganas. Bahkan Hyun terkesan saat dia lolos dari serangan itu. Tetap saja, serangan seperti itu tidak akan menyentuhnya. Pria itu menyerang lagi dan Hyun melompat dengan cara yang aneh. Secara naluriah, bocah itu dengan cepat mengangkat pertahanannya, tetapi sebuah tendangan dengan mudah membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia memblokirnya, namun kekuatannya masih membuatnya terbang beberapa meter. Saat bocah itu terengah-engah, Hyun bertanya apakah yang dia rencanakan hanyalah memblokir. Lalu Hyun menyerang lagi dengan kecepatan yang menyilaukan. Mengharapkan pukulan, bocah itu mencoba memblokir, tetapi serangan itu tidak pernah mendarat di sana. Untuk sepersekian detik, dia berpikir tentang menghindar dengan energi internal, tetapi Hyun yang tersenyum dingin mengatakan itu tidak akan berhasil. Pukulan yang dibalut aura biru sudah menunggu. Bocah itu menyadari terlambat dan mencoba menahan serangan dengan energi internal, tetapi dia dengan cepat menyadari dia tidak bisa menghentikannya dan tersandung. Hyun menggunakan celah itu, mengayunkan tinjunya ke bawah dan merobek pertahanannya. Serangan itu mendarat dengan bersih dan dia bahkan menggunakan teknik klan Namgung. Dengan iluminasi eksplosif, dia menghantam wajah keponakannya dan bahkan tertawa saat melakukannya. Bocah malang itu terbang mundur dan menabrak dinding. Hyun mengejarnya lagi saat dia sudah melemah. Bocah itu benar-benar kewalahan, batuk darah. Terkejut, dia bertanya bagaimana Hyun bisa menggunakan iluminasi eksplosif ketika dia tampaknya tidak memiliki energi internal. Apakah dia benar-benar mempelajarinya hanya dari kontak singkat mereka? Jika ya, dia benar-benar jenius kiriman surga. Tidak ada yang bisa dia lakukan melawan monster yang berdiri di depannya ini. Hyun hanya mengatakan keponakannya masih harus banyak belajar. Orang malang itu hanya bisa merasakan ketakutan. Suara benturan terus terdengar. Hyun memukulinya sambil mengatakan dia tidak tahu sudah berapa lama dia menunggu ini. Dan saat dia berbicara, dia terus menendang dan menghancurkan wajahnya, tanpa belas kasihan sedikit pun. Bagaimanapun, ini adalah hal yang tepat yang dia derita di bawah pria ini di kehidupan masa lalunya. Dia telah menunggu dengan penuh semangat untuk hari ini dan sekarang setelah akhirnya tiba, dia sangat senang. Masih mengumpat, bocah itu hanya bisa memohon padanya untuk berhenti karena itu sangat menyakitkan. Lalu sesuatu tersadar dan dia mengingat kata-kata dari masa lalunya. Apa yang dia
dia rasakan saat ini adalah kemarahan. Saat air mata mengalir di wajahnya, dia berteriak agar Hyun menghentikan omong kosong itu. Dan kemudian serangan brutal lainnya menghantamnya. Melihat keponakannya masih terlalu lemah, Hyun mulai berpikir tentang cara membuatnya lebih kuat. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mengejar makhluk mistis kedua itu. Beberapa waktu kemudian, dia menunjuk bocah itu dan berkata mereka akan berlatih bersama mulai sekarang. Itu adalah awal dari mimpi buruk bocah malang itu. Beberapa hari kemudian, kembali ke istana keluarga Namgung, pelatihan keras mereka masih berlangsung. Mereka terus melakukannya selama 10 hari berturut-turut dan melalui rutinitas seperti neraka itu, bocah itu akhirnya mulai merespons. Melepaskan perasaannya, dia mengayunkan pedangnya. Hyun bisa tahu serangan itu sudah membawa jumlah energi internal yang solid. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mencampurkan kemarahannya ke dalam bilah pedangnya. Itu membuat Hyun menyadari sesuatu. Bocah ini tumbuh paling cepat saat dia didorong ke batas kemampuannya. Untuk saat ini, belajar menggabungkan kemarahan ke dalam kekuatannya sudah cukup. Berikutnya akan datang pelatihan untuk mengeluarkan kemarahan itu. Memikirkan itu, Hyun memukulnya dan mengirimnya terbang. Dia bergegas masuk untuk pukulan lain, tetapi wajah keponakannya tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi amarah. Itulah yang diinginkan Hyun. Keponakannya membalas dengan serangan besar yang dibalut aura kemarahan. Saat dia menyadari dia meleset, kepanikan melandanya. Jika Hyun menyerang sekarang, dia mungkin akan pingsan selama 3 hari. Tapi entah dari mana, Hyun mengatakan mereka selesai untuk hari ini dan punya tempat untuk dituju. Keponakannya hanya bisa bertanya kemana. Dengan tatapan menakutkan, Hyun bertanya apakah dia mempertanyakan dirinya mengetahui pukulan lain. Mungkin datang, bocah itu melompat dan berkata mereka harus segera pergi. Meskipun dia tidak tahu kemana mereka menuju, dia akhirnya belajar. Di bagian lain dari kota klan Namgung, orang-orang menjalani hari mereka ketika seseorang mampir ke pengemis dan menjatuhkan koin ke dalam mangkuknya. Setelah pengemis itu berterima kasih padanya, pria itu meminta untuk berbicara dengannya sebagai gantinya. Dia sebenarnya adalah salah satu dari anak buah mereka yang melaporkan bahwa pemimpin mereka Jin Wigong tidak berada di klan Namgung. Pengemis itu terdiam sejenak, lalu mendongak dan bertanya apakah dia yakin. Pria yang menyamar itu berkata ya, tetapi menambahkan bahwa seseorang yang aneh muncul di sekitar waktu yang sama. Seketika, sang pemimpin bertanya siapa itu dan mendengar nama Yu Chen, putra Yu Xiongwan yang sekarang tinggal bersama klan Namgung. Pria itu bertanya apakah mereka harus melibatkan kapten. Setelah berpikir sejenak, pengemis itu melihat Hyun dan keponakannya lewat di dekat sana saat itu. Dia memutuskan mereka tidak akan memanggil kapten. Mereka akan menyelidikinya sendiri. Seketika, salah satu anak buahnya mulai membuntuti Hyun dan bocah itu. Utusan itu berdiri dan pengemis itu berterima kasih lagi padanya atas koin itu. Tetapi perintah sebenarnya adalah untuk bergerak maju dengan rencananya. Namun, seseorang yang lain telah mengawasi juga. Kedua pria ini mengejar pengemis itu karena menghasilkan uang di wilayah mereka tanpa membayar. Singkatnya, mereka marah dan ingin memukulinya. Beberapa waktu kemudian, keponakan itu mengeluh bahwa semua buku penuh dengan cerita sedih dan orang-orang yang menderita. Jadi mengapa mereka perlu membawa begitu banyak dari mereka? Hyun berkata dia butuh pengalaman dan tidak ada seorang pun yang pernah sakit karena ini. Karena protagonis juga tumbuh kaya, dia benar-benar tidak bisa membantah. Sekarang Hyun menyuruhnya membaca opera Beijing dan tertawa keras yang membuat bocah itu bingung. Tapi setelah beberapa saat, dia benar-benar menikmatinya. Hyun menjelaskan bahwa kebahagiaan menenangkan hati dan mencegah kesedihan serta kemarahan mengambil alih. Jika hati keponakannya tenang, dia bisa melihat lebih jelas dan memahami musuh-musuhnya dengan lebih baik. Bocah itu berkata dia akan mengingatnya, lalu bertanya lagi apa yang harus mereka lakukan dengan semua buku suram itu. Saat itu juga adegan beralih ke kelompok pengemis palsu. Sekarang, mereka sudah memilih target mereka. Perintahnya sederhana, ikuti dengan tenang dan hanya amati. Pemimpin mereka berkata dia secara pribadi akan melacak Yu Chen sekarang dan yang lainnya harus tetap berhati-hati dan menghindari diketahui sampai mereka meninggalkan Hefei. Kemudian seseorang tiba-tiba berteriak memanggil pengemis itu. Hyun dan keponakannya berbalik seketika untuk melihat apa yang terjadi. Pria yang sama dari tadi menuduh pengemis itu berkeliaran tanpa membayar pajak. Itu langsung merusak rencana mereka. Ketika pengemis itu bertanya siapa mereka, pria-pria itu mengejeknya karena berani. Pemimpin mereka memperkenalkan dirinya sebagai Wangtu dari sekte Jua di Hefei. Berpura-pura takut, pengemis itu memohon ampun, tetapi Wangtu menyuruh anak buahnya untuk memukulinya. Pemimpin pengemis palsu itu tahu dia tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya atau seluruh rencananya akan berantakan. Dengan Yu Chen tepat di sana, dia bertanya-tanya apakah dia harus menerima pukulan itu saja. Menyaksikan hal itu terjadi, sang keponakan bertanya apakah mereka harus ikut campur. Yu Chen berkata dia tidak mengerti karena dia selama ini terlindung saat tumbuh dewasa. Dunia bukanlah dongeng dan mereka tidak bisa mencampuri segalanya. Perkelahian jalanan antara sekte pengemis dan sekte gelandangan terjadi sepanjang waktu. Pria-pria ini berasal dari sekte Jua, musuh sekte pengemis. Dan karena ini bukan pertarungan antar seniman bela diri, itu satu alasan lagi untuk tetap keluar dari sana. Jadi, mereka berbalik dan terus berjalan sementara si penjahat di Ambia memberi sinyal bahwa pasangan itu telah pergi dan mereka bisa bergerak masuk. Kemudian aura ungu meledak dari Gan saat mereka memerintahkan semua orang untuk berhenti. Pemimpin gelandangan tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum dia diledakkan menjauh dari pengemis itu. Salah satu pria berteriak memanggil bocah itu, tetapi saat itu mereka sudah dikepung oleh para penjahat. Pemimpin mereka memerintahkan semua orang untuk tetap mundur. Setelah bangkit, pria itu menyuruh gengnya untuk menangkap pengemis itu. Namun di bawah aura yang menindas itu, tidak satu
pun dari mereka bisa bergerak dengan benar. Pengemis itu berjalan mendekati penyerangnya dan bertanya apakah dia mengerti apa yang baru saja dia lakukan. Ini adalah kesempatan langka, mungkin yang tidak akan pernah mereka dapatkan lagi, dan kegagalan tidak diperbolehkan. Jadi bocah gelandangan itu akan membayar harganya. Dia mencengkeram kepala bocah itu dan melakukan apa yang Anda harapkan. Setelah itu, dia mengatakan ada sungai di dekat sana dan menyuruh anak buahnya untuk membuang sisanya dan menghapus setiap jejak. Mereka langsung mematuhi. Malam itu, beberapa anggota klan gelandangan menghilang hanya karena memukuli seorang pengemis. Tidak jauh dari sana, seseorang bersembunyi di semak-semak. Dia adalah salah satu anak buah Wang dan dia baru saja mengetahui orang-orang ini bukan gelandangan biasa. Pengemis itu juga bukan berasal dari sekte pengemis. Menangis saat berlari, dia berkata dia harus melaporkan ini ke sekte pengemis. Kembali ke pavilion Namgung, patriark keluarga sangat marah menuntut untuk mengetahui mengapa dia masih belum datang. Dia telah memanggil cucunya untuk datang menikah, tetapi dia menolak karena dia memang tidak mau. Lebih buruk lagi, dia sudah pergi ke medan perang untuk melawan sekte ortodoks dan memastikan suratnya tiba hanya setelah dia pergi. Hal itu hanya membuat patriark semakin marah. Dalam ledakan kemarahan, dia mengeluh tentang bagaimana anak-anak muda ini dibesarkan. Karena dia jelas tidak akan kembali, dia memutuskan untuk mengirim Hyun kepadanya sebagai gantinya. Senang dengan ide itu, dia pergi mencari sang protagonis. Kemudian dia tiba-tiba mendengar umpatan keras. Dia langsung berpikir penyusup telah masuk ke dalam, jadi dia melompati dinding untuk memeriksa. Tapi apa yang dia temukan mengejutkannya. Hyun sedang mengayunkan pedang ke arah keponakannya, sementara bocah itu mengumpat tanpa henti dan menangis di sela-sela serangannya. Kemudian aura emas muncul dari pedangnya. Pria tua itu berpikir itu tampak seperti api yang terkendali. Saat protagonis menyadarinya, sebelum serangan itu mendarat, dia memerintahkan mereka untuk berhenti. Pria muda itu segera berhenti dan Hyun segera marah, mengatakan kali ini dia bisa saja memukul kepalanya. Mendengar Hyun mengumpat seperti itu tampaknya membuat pria tua itu terkesan. Sementara protagonis bertanya apa yang dia lakukan di sana. Turun dari atap, pria tua itu berkata pelatihan itu menarik perhatiannya dan Hyun memberitahunya bahwa dia bisa menonton. Hal itu membuat pria tua itu bertanya-tanya apakah ini masih rumahnya sendiri. Dia bertanya apakah Hyun sedang mengajarkan ilmu pedang, tetapi Hyun membantahnya dan berkata mereka hanya berlatih. Hal itu membuat patriark muda bertanya-tanya mengapa dia berbohong. Pria tua itu menunjukkan bahwa bocah itu telah menggunakan teknik yang tidak seperti milik klan, dan Hyun berkata dia menciptakannya sendiri. Hal itu mengejutkan pria muda itu, yang bertanya apa maksud pamannya. Hyun kemudian menjelaskan itu adalah pedang 7 emosi, teknik yang dibangun di sekitar perasaan seseorang. Pria tua itu mempelajari ide itu dengan minat dan menyadari klan yang lama dibangun di atas kecepatan dan variasi sedang memasuki era baru. Ketika protagonis bertanya mengapa dia datang, pria tua itu berkata dia butuh dia untuk pergi ke aliansi Murim. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan lebih banyak, seorang pria menyela untuk melaporkan bahwa seseorang dari sekte pengemis Hefei telah tiba dan bahwa sesuatu yang buruk tampaknya telah terjadi. Pria tua itu memberitahu protagonis bahwa mereka akan bicara nanti, sementara Hyun memutuskan dia harus pergi melihat sendiri. Ditinggal sendirian, dia berpikir keduanya benar-benar mirip dan karena dia tidak punya pekerjaan yang lebih baik, dia mungkin juga berjalan-jalan melalui kota. Saat dia bergerak, beberapa orang mengawasinya. Salah satu dari mereka diam-diam bertanya kepada pemimpin mereka apa yang harus dilakukan. Pria yang berpakaian sebagai pengemis itu berpikir mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini, jadi dia memerintahkan semua orang untuk mengejarnya. Anak buahnya setuju dan berencana untuk menangkapnya begitu dia mencapai tempat yang lebih sepi. Kota itu ramai dan protagonis senang dia akhirnya bisa melihat-lihat dengan tenang. Segalanya terasa berat sebelumnya karena orang-orang dari Vamping mengenalinya. Namun mengingat wajah-wajah tersenyum dan hadiah yang mereka berikan padanya membuatnya merindukan mereka. Mantan pria gemuk itu bertanya-tanya apakah semua orang baik-baik saja dan tahu bahwa jika dia ingin kembali ke prefektur Vamping dan menjaga perdamaian di masa seperti ini, dia harus bertindak sebelum kekacauan menyebar. Kemudian dia menyadari seseorang yang lewat. Terlihat sedikit familiar. Dia pikir dia pasti pernah melihat pria itu di jalanan sebelumnya, jadi dia membiarkannya. Tapi tepat saat itu, dia menangkap sesuatu yang mencurigakan dan tetap fokus sambil menghabiskan pangsit. Dari kejauhan, seorang pria jelas mengawasinya. Waktu berlalu dan dia terus bergerak melalui kota. Pria yang sama terus membuntutinya. Tak lama kemudian, dia melewati seorang pengemis tua dan menyadari itu adalah gelandangan yang dipukuli kemarin. Itu membuatnya kesal. Apakah pria itu benar-benar berpikir pakaian biasa akan menyembunyikannya? Dia ingat mendengar bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada sekte pengemis dan mengira orang-orang ini mungkin berada di baliknya. Jadi dia memanggil seorang pria yang berpura-pura membaca buku dengan santai bertanya apa yang dia lakukan di sana. Gerakan tiba-tiba itu membuat orang-orang yang mengikutinya gemetar dan pria itu dihantam tepat di selangkangannya. Dalam kebingungan, protagonis menyelinap pergi. Yang lain bergegas mengejarnya agar dia tidak bisa melarikan diri. Tapi ketika mereka mencapai gang yang dimasukinya, dia sudah hilang. Pria berambut panjang itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar lewat sini. Kemudian protagonis berbicara dari atap, bertanya siapa mereka dan mengapa begitu banyak orang mengejarnya. Dia menduga mereka pasti sangat menginginkan sesuatu darinya. Pria tua itu menatapnya dengan tajam, jelas merasa kesal. Protagonis turun dari atas dan dengan dingin bertanya mengapa mereka mengerumuninya seperti tikus. Lalu dia bertanya apakah mereka orang yang sama yang mengejarnya tadi malam. Sekilas melihat wajah mereka memberitahunya bahwa dia benar. Dia bertanya-tanya apakah mereka sisa-sisa dari benteng 9 naga atau apakah mereka mengejar Ginseng perawan. Si tua itu memberitahu anak buahnya bahwa membunuh pemuda itu mudah, tapi dia punya koneksi dengan mantan pejabat pemerintah. Hal ini bisa menjadi kacau jika pemerintah terlibat. Dia bertanya
bertanya langsung apakah dia adalah Jin Wei Gang, orang yang mengambil ginseng perawan. Sang protagonis pura-pura bodoh dan bertanya siapa itu. Itu membuat si tua bermata sipit bertanya-tanya apakah mereka salah orang. Jika dia benar-benar memakan ginseng perawan, dia setidaknya harus berada di tahap kondensasi energi, tapi dia tidak merasakan energi internal sama sekali. Namun, mantan si gendut kita belajar terlalu baik dari pengemis itu tentang cara menyembunyikan diri, jadi dia tahu mereka tidak akan menyadarinya. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa jika mereka datang sejauh ini demi ginseng perawan, mereka pasti terhubung dengan pelayan. Kekacauan. Jadi dia memutuskan untuk tidak membuang waktu. Dia akan menangkap mereka dan memaksa mereka bicara. Tetua bermata sipit itu meminta maaf dan menyebutnya salah paham, tapi sang protagonis menghentikannya, mengatakan mereka tidak boleh pergi sebelum memberitahu siapa mereka. Orang tua itu berhenti bersandiwara dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Para petarung senior merangsek maju. Melihat mereka menyerbu tanpa menggunakan teknik, mematikan justru membuatnya semakin ingin menghajar mereka. Dengan masing-masing satu serangan, dia menjatuhkan dua orang dan membuat mereka terpental ke dinding. Dia memberitahu si tua itu bahwa mereka pasti menganggapnya lemah karena menyerang tanpa menggunakan keahlian. Pria bermata sipit itu mulai gugup. Seseorang tanpa energi internal yang terlihat baru saja melakukan itu. Sang protagonis menyingkirkan keduanya dan bertanya apakah si tua itu berencana untuk melarikan diri selanjutnya. Itu hanya membuat si tua itu semakin marah. Pahlawan kita yang dulunya gempal tahu dia kalah jumlah, jadi dia bersandiwara dan bertanya apakah mereka ingin bermain. Dia menarik salah satu pria yang sudah dia jatuhkan dan melesat pergi. Orang tua berambut panjang mengejarnya dan menyerang dari belakang. Tapi sang protagonis dengan mudah menghindar dan memindai area dengan cepat, menemukan tempat sempurna untuk rencananya. Dia mengencangkan otot-ototnya dan melemparkan tawanan itu ke atas atap, membuatnya menabrak atap hingga hancur dan membuat orang-orang di dalam panik berlarian. Kemudian dia melompat tinggi ke udara dan menyiapkan tendangan. Satu hantaman menghancurkan bangunan itu. Para petarung senior bergerak menuju reruntuhan dan dia berkata mereka tiba lebih cepat dari perkiraan. Sambil menyentuh wajahnya, dia bertanya-tanya apakah si tua itu sudah tahu. Orang tua itu kemudian mematung ketakutan. Pria di depannya adalah seseorang yang dia kenal. Sekarang menunjukkan penampilannya yang telah berubah, sang protagonis berkata si bodoh itu mengikutinya tepat ke tengah Hefei. Dia bahkan bertanya apakah mereka ingin terus bermain karena sekarang mereka harus berhadapan dengannya dan dua klan yang melindungi kota. Menyadari jebakan itu, pria itu mengutuknya karena lebih pintar dari dugaannya. Dia tahu melawan dua klan sekaligus akan mustahil, jadi mereka harus segera keluar dari Hefei. Namun sebelum itu, dia memerintahkan para petarung senior untuk membunuh sang protagonis. Sang protagonis langsung mengerti mereka ingin membungkamnya. Dia mengangkat kakinya, menghancurkan batu dan menendang bongkahan batu ke udara. Lalu dia bertanya apakah mereka benar-benar mengira dia tidak punya trik lagi. Dia menyambar batu-batu yang terbang dan berpikir mereka seharusnya lari selagi ada kesempatan. Menggunakan teknik 12 tebasan berturut-turut, dia menyerang mereka semua sekaligus. Namun saat itu, satu orang menerjannya dari belakang. Pahlawan kita memujinya karena membuntutinya sejauh ini, tapi berkata seniman bela diri sejati tidak akan tertangkap oleh hal sesederhana itu. Saat sedang dicekik, pria itu menelan pil yang membuat sang protagonis menyadari ada yang tidak beres saat pria itu tiba-tiba mati. Lalu dia memahami tujuan sebenarnya dari si tua itu. Dia berbalik untuk mencarinya, tapi dia terlambat. Si tua itu sudah membunuh kawan yang ditawan. Keributan besar pecah dan dia melihat yang lain juga membunuh sekutu mereka sendiri. Mereka menyapu bersih bawahan mereka agar tidak ada bukti yang tersisa. Si tua itu memerintahkan mundur dan ketiga tetua itu segera melarikan diri. Pahlawan kita berkata jika itu cara main mereka, dia pun tidak akan menahan diri dan mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran itu melintasi kota. Salah satu dari mereka sadar tidak bisa melarikan diri, jadi dia berhenti dan berbalik menghadapinya. Sang protagonis melewati serangan pedang dengan satu gerakan dan membunuh pria itu dalam satu hantaman, tidak peduli apakah orang-orang ini hidup atau mati. Si tua itu dengan cepat membisikkan sesuatu pada bawahannya dan pria itu setuju. Di tikungan berikutnya, mereka berpencar. Itu membuat sang protagonis khawatir dia akan kehilangan salah satu dari mereka. Tapi kemudian si tua itu mendongak kaget. Orang-orang di depan berteriak agar mereka berhenti. Mereka adalah anggota dari dua klan yang menjaga kota. Sang protagonis berpikir mereka agak lamban, tapi setidaknya mereka sudah di sini. Sekarang dia bisa terus mengejar si tua itu. Orang tua itu berlari lebih kencang di jalanan dengan pahlawan kita tepat di belakangnya. Kitahu tertangkap sekarang akan menghancurkan segalanya. Karena putus asa, dia mengeluarkan bola kecil yang aneh, berputar dan melemparkannya ke arah sang protagonis. Tapi saat dia melihat lagi, targetnya sudah hilang. Bola itu melayang ke ruang kosong dan meledak sesaat kemudian. Lalu sang protagonis tiba-tiba muncul, memanggilnya dan meninju wajahnya. Pukulan itu melontarkannya menyeberangi jalan hingga menghantam dinding bata. Sambil membunyikan jari-jarinya, sang protagonis menyuruhnya menyerah. Anak buahnya sudah ditangkap. Karena kalah, si tua itu menuntut untuk tahu siapa dia dan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya. Tapi pemenanglah yang berhak bertanya lebih dulu. Dia bertanya dari mana si tua bermata sipit itu berasal, lalu memperingatkan bahwa jika dia tidak mau bicara, mereka punya banyak waktu untuk saling mengenal. Dengan susah payah bangkit kembali, si tua itu memikirkan semua yang telah dia korbankan demi rencana ini, bahkan orang-orangnya sendiri dan dirinya sendiri. Sebelum dia mati, dia akan membunuh bajingan ini dulu. Melihat tatapan itu, sang protagonis tahu itu adalah wajah seseorang yang melakukan
melakukan langkah putus asa terakhir. Itu hanya membuat si tua itu semakin marah. Dia membentak, bertanya apakah semua ini terlihat seperti lelucon. Sang protagonis memeriksa sekeliling dan melihat tidak ada anggota sekte di dekatnya, jadi dia memutuskan untuk mengakhirinya dengan satu serangan. Si tua itu tidak mengerti apa maksudnya, tapi tetap bersiap. Dia memutuskan untuk membunuhnya dengan cepat dan membungkamnya. Dia berasumsi sang protagonis akan menyerbu masuk untuk memperpendek jarak dan berencana memanfaatkan momen itu untuk menebas kepalanya. Tapi sang protagonis teringat seni bela diri yang sempurna untuk menunjukkan celah di antara mereka. Dia memasang kuda-kuda tenang dan menekan ke tanah, menarik kekuatan ke seluruh tubuhnya. Aura berat bangkit dari kakinya, naik ke tubuhnya dan berkumpul di tinjunya. Kemudian serangan masif menghantam si tua itu, bahkan tanpa sang protagonis melangkah maju. Si tua itu menerima hantaman telah itu dalam kebingungan yang mengejutkan, sementara sang protagonis menonton tanpa sedikit pun keraguan. Tetua itu terpental ke dinding lagi dan dampaknya memicu ledakan besar. Sang protagonis bertanya apakah itu cukup, lalu berkata ini adalah seni tertinggi Shaolin, tinju mistik 30 meter. Dia diberitahu bahwa jika dia menguasainya, dia bisa melepaskan ribuan pukulan. Melihat si tua itu terkapar di tanah, dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang karena dia tidak bisa menginterogasinya di sini. Lalu untungnya, seorang pria muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin sekte pengemis, meminta untuk membawa tawanan itu. Sang protagonis setuju dan berjalan bersama mereka ke arah pria yang pingsan itu. Kedua pengemis memeriksa tubuhnya dan memberitahu pemimpin mereka bahwa itu persis seperti yang dijelaskan Bion. Tetua sekte pengemis meminta untuk menyerahkan orang ini kepada mereka, membuat sang protagonis bingung dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan pencuri licik itu. Seseorang tiba-tiba berlari sambil berteriak memanggil pamannya. Itu adalah tuan muda dan hal pertama yang dia tanyakan adalah apa yang terjadi dengan pakaian sang protagonis. Pakaiannya basah kuyup dan tertutup kotoran. Bocah yang menjadi setia hanya dalam 10 hari itu langsung marah dan menuntut tahu siapa yang melakukannya. Pahlawan kita memukulnya dan menyuruhnya diam. Terkejut, tuan muda bertanya mengapa dia dipukul. Sang protagonis mengangkat tangannya lagi, kesal karena dia mencoba menghindar. Tetua klan pengemis mengamati pria di tanah itu dan menyadari dia bukan orang lemah. Rekan-rekannya berada di tingkat energi manifest, bahkan mungkin energi proyeksi. Meski begitu, pemuda itu mengalahkan mereka semua sendirian. Orang tua itu meminta maaf karena telah bersikap kasar dan sang protagonis mencatat bahwa sekte pengemis memang sudah memburu pria ini. Tetua menjelaskan bahwa sekte gua yang terikat dengan sekte pengemis disapu bersih oleh orang-orang seperti dia. Lalu dia bertanya bagaimana pahlawan kita terhubung dengan mereka dan pemuda itu menyadari dia sedang diuji untuk mendapatkan informasi. Jadi, dia bilang para pencuri itu sedang mengejar orang lain dan hanya salah mengiranya sebagai orang tersebut. Mengingat semua latihan keras dan pukulan yang dia lalui, sang protagonis tidak berencana untuk ditipu oleh orang tua ini. Meski begitu, tetua berjenggot itu tetap curiga dia menyembunyikan sesuatu. Tetap saja, dia berpikir kehadiran mereka di sini mungkin membantu. Jika perlu, dia bahkan bisa melacak semuanya kembali ke klan Namgung. Saat ini, pahlawan kita tidak bisa berbuat banyak karena dia kurang kuat. Musuh-musuh ini tetap tersembunyi dan bergerak diam-diam. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan begitu mereka tahu tim pengejar mereka telah disapu bersih. Jika itu terjadi, seluruh klan Yu bisa hancur. Itu berarti dia harus mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Dan para pengemis ini sempurna untuk itu. Mereka suka menggali rahasia. Begitu mereka mulai bergerak, dia akan mendapatkan waktu. Yang harus dia lakukan hanyalah mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Jadi, sang protagonis berpura-pura mengingat nama kelompok itu dan si pria berjenggot menjadi bersemangat sudah memintanya untuk mengungkapkannya. Tapi, pahlawan kita menolak. Dia hampir mati dalam pertarungan itu dan dia masih tidak yakin bisa mempercayai pemimpin pengemis itu. Kemudian, dia menatap muridnya, meminta bantuan tanpa kata-kata. Dihadapkan dengan ekspresi menakutkan itu, pemuda itu hanya bisa bertanya-tanya apa kesalahannya. Kemudian, dia mulai berpikir keras, mencoba menggunakan semua pelajaran tata negara dan matematika itu. Dia melangkah masuk, menyuruh pengemis itu berhenti, dan mengatakan bahwa dia menempatkan pamannya dalam posisi sulit. Itu hanya membuat sang protagonis kesal, karena bocah itu baru saja merusak seluruh rencananya. Meski begitu, pengemis itu meminta maaf dan mengatakan ini tentang kehormatan sekte, jadi dia ingin hak asuh atas pria itu. Sebelum muridnya sempat mengatakan hal lain, sang protagonis setuju. Benar-benar tidak ada pilihan yang lebih baik, tapi apapun yang terhubung dengannya harus dikesampingkan. Dan jika mereka mempelajari sesuatu, mereka harus membagikannya. Pria berjenggot itu berjanji mereka akan melakukannya. Pahlawan kita berpamitan dengan senyum licik, sementara para pengemis melihatnya pergi. Si rambut panjang merasa seperti dipermainkan, karena dia bahkan tidak memungut biaya informasi. Tapi, pemimpinnya memarahinya dan mengungkit pepatah tentang kehancuran langit, yang berarti orang-orang ini mungkin ingin menghancurkan langit. Dengan kata lain, mereka mungkin berencana untuk menggulingkan seluruh dunia murim. Jika mereka menginterogasi pria ini dan mengungkap rencana itu bisa cukup untuk menjadikannya tetua dari sekte utama. Jadi, dia memerintahkan mereka untuk membawa tawanan itu dan kembali ke sekte. Beberapa jam kemudian, malam tiba. Sang protagonis berpikir pelayan itu seharusnya mencari petunjuk tentang makhluk mistis kedua, tapi ceritanya telah berubah. Yang penting sekarang adalah menjadi jauh lebih hati-hati, karena mereka gagal mendapatkan ginseng perawan. Dia yakin mereka akan bergerak lebih cepat menuju makhluk mistis kedua itu. Jadi, dia perlu bertindak hati-hati dan cepat untuk menghentikan segalanya agar tidak jatuh ke dalam kekacauan. Kembali ke sekte, teriakan keras menggema. Itu adalah si tua yang bertanya apakah sang protagonis benar-benar berencana pergi ke aliansi murim ortodoks. Dia bertanya lagi apakah dia serius. Jawabannya adalah iya. Pahlawan kita ingin lebih banyak pengalaman. Si tua itu segera setuju
setuju dan menyuruhnya berteman dengan Rie. Selain itu, dia ingin Sung juga ikut pergi. Itu membuat Tuan Muda sangat terkejut, tapi si tua itu berkata itu akan sulit karena Sung adalah patriark muda. Sang protagonis langsung mengerti. Sebagai patriark muda, dia memiliki tugas dan tidak bisa pergi begitu saja. Jadi, pahlawan kita bilang dia akan bersiap dan berkemas. Saat Hyun menuju pintu, dia teringat mendengar bahwa selain Rie, ada 5 Phoenix lainnya, dan semuanya seharusnya luar biasa cantik. Jadi, sekarang dia bersemangat untuk bertemu mereka. Si tua itu terpana saat dia menyadari kemana arah pembicaraan ini. Hyun terus berkata dia mungkin akan bertemu salah satu dari mereka dan bahkan menikah. Lagi pula musim semi akan tiba. Si tua itu langsung berteriak bahwa mereka butuh rapat klan segera. Sementara Hyun pergi dengan langkah riang, senang karena rencananya berhasil. Kemudian, adegan beralih ke sungai Yangtze, di mana sebuah kapal besar sedang menunggu. Seorang pria menyuruh bawahannya untuk memeriksa kapal itu dengan teliti. Kemudian, seorang pria botak mendekat dan mengeluarkan amplop dari pakaiannya. Dia menyerahkannya, menyebutnya sebagai tanda ketulusannya. Itu cukup bagi pria itu untuk menyuruh bawahannya bergerak cepat lalu pergi sarapan. Ketiga pria itu pergi, dan si pria botak tetap di belakang, mengantarkan mereka pergi dengan sopan. Namun di kepalanya, dia mengejek para pejabat ini karena mudah dibeli. Setelah itu, dia turun ke dalam kapal dan memanggil, mengatakan dia menyuruh kru untuk menjauh dari kabin penyimpanan, agar tamu yang tersembunyi bisa beristirahat. Pria yang bersembunyi itu bilang dia akan membayar sisanya saat mereka tiba dan berterima kasih. Si pria botak kembali ke atas dengan lega, mengatakan mereka hanya perlu melewati benteng paus hitam dan segalanya akan baik-baik saja selama mereka membayar uang tol. Kemudian, dia melihat protagonis kita dan sang patriark muda menaiki kapal. Beberapa jam kemudian, layar dibentangkan dan kapal itu akhirnya berangkat. Seseorang memperingatkan sang protagonis untuk tidak menantang para bajak laut karena itu bisa menyebabkan kerugian besar. Bahkan saat pahlawan kita masih ingin bertarung, pemuda itu menjelaskan bahwa masalahnya akan jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Jika pertempuran pecah, setiap bajak laut di benteng mungkin akan menyerbu masuk. Lebih buruk lagi, mereka punya petarung tingkat monster, seseorang yang katanya menyaingi kakeknya. Namanya adalah Raja Naga Laut Dusagen, yang disebut sebagai monster laut. Dia menggebrak meja dan memperingatkan bahwa jika sang protagonis lepas kendali dan memulai perang, kerusakannya akan sangat besar, jadi dia harus tetap tenang. Pahlawan kita mendengarkan tanpa sepatah kata pun dan hanya menatap muridnya, lalu memukul kepalanya. Pemuda itu mengeluh bahwa menyelesaikan segalanya dengan tinju itu mengerikan, sementara sang protagonis terus memikirkan Kaisar Naga Laut ini. Untuk saat ini, sepertinya dia benar-benar tidak punya pilihan selain tetap diam. Berjam-jam kemudian, kapal sudah berada di laut lepas. Seorang pria di depan mengamati kejauhan sampai dia melihat sesuatu yang aneh dan berseru, "Itu kapal benteng paus hitam." Sebuah kapal dengan bendera hitam bergerak ke arah mereka. Seluruh kru menjadi pucat. Tak lama kemudian, kedua kapal bertemu dan seorang bajak laut bertubuh besar menaiki kapal protagonis. Kapten botak menyapanya dengan mengatakan sudah lama tidak bertemu. Wakil pemimpin Goljak dan langsung menyuruh bawahannya membawa uang tolnya. Si bajak laut memujinya karena menangani berbagai hal tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Melihat ini, seseorang berpikir pertukaran itu tampak cukup lancar, tapi terasa aneh karena para bajak laut masih belum pergi. Si pria gendut itu berkata uang tersebut menyelesaikan satu masalah, tapi ada masalah lain. Dia diperintahkan untuk mencari seseorang di kapal ini. Kemudian, dia berbalik ke Kapten Botak dan bertanya apakah ada orang lain yang disembunyikan di kapal. Dia jelas tahu pria ini terkadang menyelundupkan penjahat ke kapalnya. Jika dia menyerahkan orang itu saja, penumpang lain tidak perlu diganggu. Kapten itu mungkin suka uang, tapi dia lebih ingin tetap hidup. Jadi dia mengaku ada seseorang yang bersembunyi di kabin penyimpanan. Bajak laut gendut itu berteriak bahwa mereka sedang mencari buronan dan memerintahkan semua orang berbaris dan bekerja sama. Para penumpang sangat ketakutan, mereka hanya bisa berdiri di sana gemetaran. Salah satu bajak laut memperhatikan sang protagonis menatap laut dengan tenang. Sikap tenang itu membuatnya kesal, jadi dia memukul kepala pemuda itu dan menuntut untuk tahu apakah dia mendengar perintah untuk berbaris. Sung menatap protagonis dengan tatapan putus asa, memohon padanya untuk tidak melakukan sesuatu yang sembrono, tapi pahlawan kita sudah melotot ke arah bajak laut itu dengan kemarahan yang membara. Kemudian, sebuah teriakan tiba-tiba meledak dari ruang kargo dan semua orang menoleh ke arah itu. Bahkan bajak laut itu terlihat bingung saat mendengar langkah kaki, dan pria yang bersembunyi itu keluar dengan sendirinya mengenakan jubah hitam yang elegan. Bajak laut gendut itu menuntut untuk tahu bagaimana dia berani menyentuh anak buahnya, sementara pria berambut panjang itu berkata bersembunyi dari sekte pengemis sudah cukup sulit. Dia tidak menyangka mereka akan mempercayai bajak laut biasa untuk menangkapnya. Itu membuat si pria gendut marah, dia menghunus pedangnya dan berkata dia akan mengambil kepala pria itu. Dia meluncurkan serangan secepat kilat, tapi serangannya hanya menghantam pilar. Sang protagonis melihat dan mengakui bajak laut itu tidak lemah, meski dia tidak mengerti mengapa pria ini terus melompat-lompat. Kemudian, orang-orang di bawah menyadari pilar yang rusak itu mulai runtuh dan panik karena takut tertimpa. Sebelum pilar itu mengenai mereka, seseorang membelahnya menjadi dua dengan rapi. Itu adalah sang protagonis yang sekarang merasa terganggu karena orang-orang ini telah menunjukkan wajah asli mereka. Setelah menyelamatkan semua orang, dia mendarat secara dramatis di atas dek. Kemudian, dia menyaksikan pertarungan kacau antara bajak laut gendut dan pria berpakaian rapi itu, tanpa ada pihak yang mendaratkan serangan telak. Kemudian, dia melihat sesuatu yang aneh melalui robekan di lengan baju pria berpakaian rapi itu, sebuah tato ular merah tua. Hal itu seketika mengingatkannya pada peringatan gurunya tentang seorang pria di penjara aliansi ortodoks Murim dengan tanda yang sama. Nama pria itu adalah Huang Dukiesan, dan dia tahu di mana makhluk mistis kedua yang sangat dia butuhkan.
dijatuhkan. Berada, melihat semua ini sejalan, dia berpikir takdir akhirnya berpihak padanya. Sebelum dia bisa turun tangan, sang patriark muda meneriakinya untuk tidak ikut campur. Mereka sudah setuju dia tidak akan ikut campur, tapi pahlawan kita memotong bicaranya dan memerintahkan muridnya untuk melindungi semua orang. Jika ada yang terluka, itu berarti 2 hari latihan yang menyiksa. Saat dia mendengar itu, sang patriark muda segera menghunus pedangnya. Dia tidak punya niat untuk menderita gara-gara hal itu. Dia melihat bajak laut dan pria berpakaian rapi itu bentrok. Hantaman mereka mengirimkan gelombang kejut yang cukup kuat untuk melukai para penumpang. Gelombang serangan itu terus berdatangan, dan dia tahu dia tidak bisa menanti setiap serangan itu. Tetap saja, dia menemukan jawaban dan fokus untuk membuat pedangnya lebih cepat lagi. Saat pikirannya jernih, dia menahan tangis. Berpikir kesedihan membuat pedangnya semakin tajam. Dengan badai kekuatan yang menerjannya, dia mengayunkan pedangnya perlahan. Aura emas dari bilah pedangnya menghantam sisa gelombang kejut dan memblokkannya. Dengan gerakan kecil yang tepat, dia melindungi seluruh kru dari rentetan serangan tersebut. Seorang pria tua berterima kasih pada penyelamatnya, lalu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan pamannya selanjutnya. Saat itulah dia menyadari sang protagonis telah menghilang. Saat pertarungan semakin sengit, Kapten Fajak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu tebasan menyapu yang besar. Pria berkumis itu menghindarinya dengan mudah. Hi melihat celah yang ditinggalkan serangan itu dan bergerak maju dengan serangan balasan untuk mengakhiri pertarungan. Tapi sebelum serangan itu mendarat, sesuatu jatuh di antara mereka dengan kecepatan luar biasa. Sang protagonis menepis lengan bajak laut itu dan membuat pedangnya terpental. Kemunculan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Kemudian, dia mengumpulkan aura ketinjunya dan melayangkan pukulan brutal yang benar-benar melipat bajak laut seukuran paus itu. Fajak jatuh ke dek, kemungkinan besar tamat, sementara pria berpakaian rapi itu menuntut untuk tahu siapa orang ini. Mengabaikan itu, mantan pecundang kita bertanya apakah dia adalah Kwang Daoxeong, membuatnya lengah. Reaksinya menunjukkan bahwa tebakannya benar. Jadi, dia bilang dia datang untuk menyelamatkannya karena dia punya pertanyaan untuk diajukan. Lalu, dia berbalik ke arah bajak laut yang tersisa. Dia memberitahu mereka bahwa dia sibuk dengan pria ini, jadi mereka boleh pergi atau mati di sini. Kedua bajak laut yang masih berdiri hanya menatapnya bingung. Sang MC mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka tidak mengerti dia. Tapi saat dia menoleh ke belakang, pria yang ingin dia selamatkan sudah hilang. Dia berlari ke tepi kapal untuk mencarinya. Di sana, dia melihat pria itu sudah ada di laut, berenang menjauh seperti lumba-lumba. Melihatnya melarikan diri, pahlawan kita tidak percaya pria itu mempersulit keadaan padahal dia sedang berusaha menolong. Sebelum dia bisa bergerak, Fajak memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Satu persatu, para bajak laut terjun ke air seperti sedang melompat ke kolam renang. Melihat si bodoh gendut itu masih mencoba menangkap pria tersebut setelah dilarang, sang protagonis memanggil bawahannya dan memerintahkannya untuk mengurus Fajak. Bajak laut di lantai itu panik, bahkan tidak yakin dengan siapa dia berbicara. Kemudian, datanglah ancaman, kacaukan ini, dan kamu akan dapat 1 minggu penuh latihan yang menyiksa. Itu membuat sang patriark muda berteriak bahwa dia lebih baik mati daripada membiarkan si gendut itu kabur, yang membuat gurunya sangat senang. Kemudian, sang protagonis melompat ke laut seperti yang lain. Detik dia menyentuh air, dia berubah menjadi manusia hiu dan membelah ombak mengejar pria berpakaian rapi itu. Fajak bertanya-tanya mengapa dia sampai sejauh ini demi orang itu, tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sang patriark muda mendekat. Dengan santai dia berkata pamannya pasti luar biasa. Mungkin dia belajar ilmu air sambil berusaha menurunkan berat badan. Bajak laut itu bertanya siapa dia, menyentak sang patriark dari lamunannya dan mengingatkannya bahwa dia punya tugas yang harus dilakukan. Dia bergerak mendekat, membuat bajak laut itu bertanya apakah mereka saling kenal. Sambil membunyikan kepalan tangannya, sang patriark menjawab bahwa satu-satunya hal yang penting adalah bajak laut ini layak dijatuhkan. Cukup bicaranya. Dia hanya mengikuti perintah dan meletakkan tangan di kepala si pria gendut, sementara bajak laut itu gemetaran. Jeritan putus asa menyusul saat serangan mendarat. Kembali di air, kita kembali kepada bajak laut yang mengejar pria berpakaian rapi itu. Sang protagonis sudah berhasil menyusul, tapi satu bajak laut mencoba menghentikannya agar tidak mendekat. Dia menyerang dan sang protagonis menghindar dengan mudah. Bajak laut berikat kepala itu tiba-tiba kehilangan jejaknya dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Saat dia mendongak, sudah terlambat. Hal terakhir yang dia lihat adalah bagian bawah. Sepatu sang protagonis menghantam wajahnya. Menggunakan bajak laut itu sebagai papan loncatan, pahlawan kita berkata, ini sebenarnya cukup menyenangkan. Sementara pria itu tenggelam, dia melihat ke depan dan menemukan sesuatu yang berguna. Para bajak laut berbaris hampir sempurna untuknya. Jadi, dia mulai melangkahi mereka seperti jembatan di atas air. Berpikir bahwa jika Dharma menyeberangi Sungai Kuning dengan selembar daun, maka dia bisa menyeberangi Yangtze di atas kepala bajak laut. Beberapa saat kemudian, Kapten Fajak berkata mereka akhirnya mengerti. Ini adalah kapal utama dari benteng Paus Hitam, dan itu artinya mereka sama saja sudah mati. Dia tidak sempat menyelesaikannya karena sang protagonis melayangkan pukulan ke wajahnya. Bajak laut itu jatuh keras ke dek. Pahlawan kita memberitahu putranya bahwa mereka menemui masalah. Sang patriark berkata dia sudah memperingatkannya, tapi sang protagonis hanya menyuruhnya untuk menikmatinya. Kemudian keduanya menuju kapal yang mendekat. Beberapa jam kemudian, matahari terbenam, kapal itu hancur, dan para bajak laut mengapung di mana-mana di laut. Seorang pria berwajah bopeng memperhatikan air dari jauh dan melihat perahu yang dinaiki sang protagonis. Di sisi itu, bajak laut gendut bergerak maju membuat si pria berwajah bopeng bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan si bodoh itu dan mengapa dia datang ke arah ini. Kemudian bajak laut lain berenang mendekat sambil berteriak memanggil tetuanya.
Pria berwajah bopeng itu bertanya apakah dia punya kembang api suar. Bajak laut lainnya ragu-ragu dan berkata, bisa berbahaya jika ketua benteng Paus Hitam tahu mereka mengambil permintaan ini sendiri. Pemimpin mereka menyuruhnya berhenti merengek dan menembakkannya. Harga diri benteng Paus Hitam telah terinjak. Sedikit omelan dari ketua tidaklah penting sekarang. Saat suar tanda bahaya ditembakkan, bajak laut itu berpikir bahwa begitu suar itu meluncur, orang itu pasti akan datang. Sosok yang ditakuti semua orang, Raja Naga Air, monster yang dihindari oleh petarung aliran lurus maupun sesat. Di tempat lain, seorang lelaki tua duduk di meja sedang menulis. Tiba-tiba, seseorang bergegas masuk sambil berteriak bahwa suar merah telah ditembakkan di dekat Sungai Yangtze. Lelaki tua itu melompat berdiri. Kini kita tahu dia adalah Jagal Syambam, ahli strategi hebat dari aliansi ortodoks Murim. Laporan itu mengatakan suar meluncur sekitar 2 jam yang lalu, dan banyak bajak laut kini menuntut gerbang sungai dibuka. Dia tahu hanya bajak laut yang menggunakan suar merah, jadi dia bertanya-tanya siapa yang memaksa mereka melakukannya. Dia bertanya kepada bawahannya mengapa suar itu ditembakkan, tetapi utusan itu tidak punya jawaban. Hal itu membuat sang komandan murka. 2 jam telah berlalu dan mereka masih belum tahu siapa penyebabnya. Jika seseorang cukup kuat untuk membuat para bajak laut menjadi musuh, mereka seharusnya direkrut. Dia memerintahkan skuadron aliansi surgawi untuk segera bergerak dan menuju pintu masuk kanal barat untuk menangani protes tersebut. Mereka tidak boleh membiarkan para bajak laut menguasai kanal Aun, rute yang menuju ke aliansi ortodoks Murim. Saat dia bertanya di mana suar itu ditembakkan, dia mengetahui bahwa lokasinya berada di dekat provinsi Anhui. Hal itu mengejutkannya karena disitulah letak benteng Paus Hitam. Dia segera menuntut untuk mengetahui di mana Raja Naga Air berada. Dia diberitahu bahwa laporan terbaru menempatkan sang raja di suatu tempat dekat prefektur Jagal. Karena area itu dekat dengan lokasi suar, dia kemungkinan besar sudah menyadarinya. Mendengar itu, sang ketua dengan cepat bertanya di mana anggota peringkat tertinggi, naga pengemis kecil yang datang untuk tes masuk berada. Di tempat lain, larut malam, seseorang menggerutu karena diganggu pada jam seperti ini. Dia sudah diberitahu tentang suar merah, tetapi tetap bertanya mengapa ada orang yang membangunkannya untuk masalah itu. Pria ini adalah naga pengemis kecil dari sekte pengemis. Dia segera mencoba membangunkan temannya yang sedang tidur. Pria itu hanya mendengus dan menepis tangannya, membuatnya mengeluh bahwa si pria berambut lebat itu berbau alkohol dan harus berhenti minum terlalu banyak. Kesal karena temannya masih belum mau bangun, dia meneriakinya. Pria tampan itu akhirnya membuka mata sambil mengumpat dan bertanya mengapa dia diseret keluar dari tidurnya di tengah malam. Naga pengemis menjelaskan bahwa paman tetuanya telah memanggilnya ke suatu tempat dan pria berambut lebat itu akan pergi ke tempat lain besok. Meski begitu, si pemabuk bertanya apa hubungannya dengan dia, yang membuat naga pengemis kesal karena mereka akan berpisah untuk sementara waktu. Namun pria itu hanya menyuruhnya pergi. Masih pusing karena mabuk, dia menjatuhkan kepalanya dan kembali mendengkur, membuat naga pengemis berpikir dia benar-benar memilih teman yang buruk. Meski begitu, tidak ada waktu untuk itu, jadi dia melepas tali di pinggangnya. Dia memberikan tali itu kepada utusan dan menyuruhnya mencari para pengemis di dekat sumur dan meminta mereka mencari di perairan utara. Setelah utusan itu pergi, pria berambut lebat itu terdiam sejenak lalu bergumam bahwa dia merasa cukup sehat untuk bangun sekarang dan Raja Naga Air mungkin terlibat dalam hal ini. Jadi, dia benar-benar peduli karena dia tidak ingin ksatria pengemis itu terluka. Di bagian sungai lainnya, seorang pria berbaju putih sedang dibawa di atas perahu kecil. Kemudian kita kembali ke pertarungan yang ditinggalkan sang protagonis. Para kru tetap berkerumun di kapal kargo, jelas terlihat gugup. Sementara itu, kepala keluarga muda itu menghabisi bajak laut terakhir yang masih menyerang. Setelah menjatuhkan satu lagi bajak laut, dia melihat ke depan dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pamannya. Pamannya masih memukuli wajah bajak laut dengan pukulan berat, lalu merobohkannya tanpa bergeser sedikit pun. Saat itu, sebuah suara membuatnya menyadari situasi telah di luar kendali. Tidak peduli berapa banyak yang dia pukul jatuh, bajak laut lain terus berdatangan. Dia berteriak pada Fajak untuk terus melaju. Mereka tidak punya waktu untuk tetap di sini. Bajak laut di bawahnya langsung setuju. Dia bertanya pada sang paus apakah ada tempat di dekat sini untuk berlabuh dan mendapatkan jawaban yang enggan. Namun tiba-tiba seseorang terbang di atas kapal protagonis. Dia merasakannya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria jatuh dari langit, membuatnya berpikir, apa-apaan itu? Pria itu menghantam perahu seperti meteor dan berteriak agar semua orang mendengar tentang rute sungai Yangtze. Dia memperkenalkan dirinya sebagai naga pengemis kecil dari sekte pengemis dan memperingatkan bahwa aliansi Nyurim akan melindungi semua orang di sini, jadi mereka harus mundur. Melihatnya menceramahi semua orang, sang protagonis bertanya-tanya siapa pria ini. Kemudian ingatan tentang masa lalunya dan gurunya muncul, dan dia menyadari pria di depannya adalah orang yang sama, hanya saja lebih muda. Tiba-tiba, perintah keras bergema agar semua perahu berhenti. Sang protagonis bertanya-tanya apakah si pemabuk itu benar-benar berhasil melakukannya. Seseorang memerintahkan semua murid Yangtze untuk memberi hormat kepada kepala komandan dan teriakan penghormatan yang masif membubung dari setiap perahu. Sekarang sang protagonis mengerti siapa yang mereka bicarakan dan dengan cepat menoleh. Seorang pria berambut putih mendekat perlahan dengan perahu kecil yang dibawa oleh pelayan kekar, meninggalkan sang protagonis. Terpaku, begitu pula naga pengemis kecil. Pria itu adalah Raja Naga Air. Sang protagonis dengan cepat menyadari
menyadari betapa dekatnya mereka. Dia menyuruh Fajak untuk segera berbelok karena ini adalah salah satu tokoh terbesar di sekte sesat dan mereka mungkin menabraknya. Seluruh kru berusaha sekuat tenaga untuk memutar kapal. Meski begitu, celahnya sangat sempit, masih tampak seperti akan terjadi tabrakan. Sang protagonis melihat mereka akan menabrak satu sama lain, tetapi pria itu tetap tenang dan hanya mengulurkan tangan. Dengan satu sentuhan, dia melepaskan ledakan yang mendorong perahu ke samping dan mengubah jalurnya. Ketika kedua pria itu mendarat di kapal sang protagonis, dia menyadari perahu itu dihentikan oleh kekuatan murni saja dan bertanya-tanya seberapa kuat pria ini sebenarnya. Raja Naga Air memperkenalkan diri, dan pelayannya menyapu kelompok itu dengan tatapan dingin. Naga pengemis kecil dengan cepat membungkuk kepada penguasa sungai dan sang kepala keluarga muda mengikuti. Dia juga memberikan penghormatan. Kemudian pria di samping Raja Naga Air tiba-tiba bergerak dan sang protagonis langsung merasakan bahaya. Dalam sekejap, pria besar itu memegang keras seseorang dan mengangkatnya ke udara, tetapi bukan itu yang menarik perhatian Raja Naga Air. Yang penting adalah seorang anak yang bahkan belum 20 tahun menyadari gerakan bawahannya dengan peningkatan energi penuh. Baru kemudian kita melihat orang yang dicekik dan terengah-engah mencari udara. Untuk menghentikan keadaan agar tidak memburuk, sang protagonis angkat bicara. Dia bertanya mengapa seseorang yang begitu penting mengancam anak-anak dan memperingatkan bahwa itu mungkin menodai namanya. Sang tetua mengerti maksudnya dan berkata dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia memanggil anak buahnya kembali dan bawahan itu menjatuhkan si pengemis ke gelada seperti boneka kain. Kemudian sang tetua mengeluarkan auranya dan bertanya apakah sekarang saatnya untuk mendengar penjelasan sang protagonis. Hal itu membuatnya khawatir dan frustrasi. Jika mereka punya sedikit lebih banyak waktu, mereka bisa mencapai aliansi ortodoks. Dia tidak percaya monster seperti ini muncul. Sekarang, jika dia membuatnya marah, dia mungkin bertemu Hades jauh lebih cepat dari rencana. Jadi, dia menjelaskan bahwa dia hanya bepergian dengan kapal ketika bajak laut menyerang dan mengancam orang-orang biasa. Sang tetua bertanya apakah dia ikut campur seperti ksatria untuk melindungi mereka. Namun aura sang tetua terus meningkat dan sang protagonis bisa tahu dia tidak sepenuhnya mempercayai cerita tersebut. Jadi, dia mulai berpikir cepat. Kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Dia menyebutkan nama klannya dan mengatakan sang tetua mungkin tidak akan mengetahuinya karena mereka tidak terikat dengan murim. Sebaliknya, mereka adalah keluarga dengan pengaruh besar di pemerintahan. Ayahnya dulunya adalah penasihat kekaisaran dan masih melayani di Nanjing menjaga cucu kaisar. Dia mengatakan semua ini karena gurunya mengajarinya bahwa jika ingin unggul dalam berkata-kata, pamerkan hubungan yang kuat dan jika tidak punya, berbohonglah tanpa ragu. Namun sang tetua tidak peduli dari mana dia berasal atau siapa ayahnya. Hal itu membuat sang protagonis menyadari trik gurunya tidak selalu berhasil. Raja Naga Air mengatakan dia lahir sebagai bajak laut dan akan mati sebagai bajak laut dan dia tidak peduli apakah murim atau pemerintah yang membunuhnya. Jawaban itu membuat sang protagonis waspada karena dia harus melindungi Meng Gongsong dan gurunya, serta si pesolek yang dia kalahkan dan ikat. Tapi apa yang bisa dia lakukan melawan dua monster yang bahkan tidak bisa dia gores, belum termasuk pengawalnya? Kemudian dia teringat pelajaran lain dari penasihat surgawi. Negosiasi memiliki dua aturan utama. Gunakan apa yang ditakuti musuh untuk mengguncang mereka atau gunakan apa yang mereka sukai untuk memenangkan mereka. Jadi, dia meminta pria itu untuk mendengarkan dengan saksama dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Berusaha keluar dari situasi ini hidup-hidup, dia mengatakan mengungkapkan identitasnya tidak pernah dimaksudkan sebagai ancaman. Yang dia inginkan hanyalah belas kasihan dan agar sang tetua mengabaikan puluhan kapal yang dia tenggelamkan. Untuk mewujudkannya, dia menawarkan kompensasi, mengira bajak laut tidak akan membenci ide itu. Sang tetua mulai tertarik dan bertanya apakah dia menawarkan uang. Sang protagonis menekan terus dan bertanya berapa banyak yang dia inginkan, tetapi itu hanya membuat pria itu menyeringai lalu tertawa keras. Sang protagonis hanya bisa berpikir lelaki tua itu sudah gila seolah dia baru saja memenangkan lotre. Tak lama kemudian, sang tetua melangkah lebih dekat dan berkata dia menyukainya. Itu membuat sang pahlawan terlonjak kaget. Lelaki tua itu menyuruhnya melihat bulan dan orang-orang yang menonton dari atas. Semua pria pembawa pedang itu milik aliansi murim ortodoks. Kemudian dia bertanya apakah sang protagonis tahu mengapa tidak ada satupun dari mereka yang bergerak, membuatnya bingung karena jawabannya tampak jelas. Lelaki tua itu mengatakan bahwa entah mereka berbicara tentang keadilan atau ksatria, pada akhirnya mereka hanya menimbang apa yang menguntungkan mereka. Jadi, jika sektor ortodoks saja bersikap seperti itu, mengapa sang protagonis mau menghabiskan uang untuk menyelamatkan semua orang? Dia ragu karena tidak mungkin pria ini akan mempercayai alasan sebenarnya, yaitu menghentikan pelayan kekacauan dan menyelamatkan dunia. Saat lelaki tua itu memperhatikannya, dia mulai membaca kepribadiannya, meskipun dia masih tidak bisa menebak seberapa kuat dia nantinya. Meski begitu, dia tidak bisa melakukan tindakan gegabah terhadap seseorang yang tidak punya ruginya. Jadi hanya ada satu pilihan, mengujinya sendiri. Dia memanggil anak itu dan mengatakan beberapa hal di dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Seketika, pengawal itu menghulu senjatanya yang mengejutkan naga pengemis kecil. Sang protagonis segera berlari maju sambil berteriak bahwa lelaki tua itu sudah gila. Namun sebelum dia bisa menghentikannya, serangan itu sudah datang. Kemudian dia menyadari serangan itu ditujukan pada naga pengemis kecil, jadi dia menangkisnya sendiri. Si pengemis membeku kaget saat sang protagonis meneriakinya untuk lari. Naga pengemis kecil mengambil kesempatan itu dan melompat dari
dari kapal, meninggalkan sang protagonis sendirian. Namun kekuatannya masih belum cukup dan pukulan berat menghantam dadanya. Dia tetap berdiri berkata-kata semata sambil berpikir ini harus berakhir dalam satu serangan. Musuhnya adalah seorang master bela diri. Ia menggunakan peningkatan energi dan jika pertempuran berlarut-larut, dia pasti akan kalah. Jadi, dia mengumpulkan segalanya ke dalam satu serangan menggunakan energi paling murni yang dia miliki. Energi spiritual jauh lebih kuat daripada energi internal yang tersimpan di inti. Namun, saat pria itu melihatnya, dia hanya tersenyum. Sang protagonis tidak mengerti mengapa sampai lelaki tua itu menyerangnya dari belakang. Dia jatuh ke tanah berjuang untuk tetap sadar, tetapi pada akhirnya dia pingsan, terjepit di antara dua monster itu. Sebelum kehilangan kesadarannya, dia berpikir tentang bagaimana salah satu nama besar dunia sesat bisa bertarung begitu pengecut, menyebut lelaki tua itu bajingan sementara sang tetua hanya tersenyum. Kemudian, penglihatan sang protagonis memudar. Kepala keluarga muda itu berteriak memanggil pamannya, tetapi Raja Naga Air memperingatkan dia untuk tidak melakukan hal bodoh. Su merasakan tekanan yang menghancurkan hanya dengan menatap matanya. Namun, pamannya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tetap membeku dalam ketakutan yang menyedihkan. Jadi, dia mengangkat pedangnya karena tahu dia harus menyelamatkannya. Lelaki tua itu terkesan melihat anak itu masih terus maju dengan segenap keberaniannya dan memperhatikan energi pedang yang ditingkatkan di sekitar bilah pedangnya. Itu lemah dan tidak lengkap, tapi itu jelas energi pedang yang ditingkatkan. Sekarang, lelaki tua itu bertanya-tanya dari mana orang-orang ini terus berdatangan. Satu orang melawan balik dan yang lain melepaskan diri dari kurungan energinya. Tetap saja, dia bisa tahu anak itu tidak dalam kondisi baik. Sifat iblisnya tampaknya telah mengaburkan pikirannya. Lelaki tua itu mengeluarkan tawa kecil dan bertanya apakah dia keturunan Changsan. Tapi, kepala keluarga muda itu mengabaikan pertanyaan tersebut sepenuhnya dan menyerang dengan keras. Saat dia bersiap untuk menendang, lelaki tua itu berkata dia tidak bisa membunuhnya sebelum melihatnya tumbuh dewasa. Tendangan itu sama sekali tidak ditujukan pada kepala keluarga muda itu. Itu menghantam geladak. Kekuatannya begitu besar hingga mengirimkan gelombang bergulung di sekitar kapal. Beberapa waktu kemudian, di dalam hutan, pahlawan kita mencium aroma makanan enak dan terbangun dari tidur lelapnya. Dia melihat semangkuk daging sementara pengawal naga laut memperhatikannya makan. Bingung, dia ragu sampai seseorang menyuruhnya makan. Jungsan yang memburu dan memasaknya sendiri. Dia kemudian menyadari dia berada di hutan bersama Raja Naga Air, pengawalnya, dan si bajak laut. Lelaki tua itu berkata anak yang sedang tumbuh harus makan daging dan minum anggur, tetapi pahlawan kita hanya peduli tentang Sungdan, gurunya. Kemarahan meningkat saat dia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada yang lain. Sebelum dia bisa bertindak, lelaki tua itu berkata dia mengampuni mereka dan mengirim mereka ke aliansi Murim Ortodoks. Dia menambahkan bahwa anak dari klan Namgung hanya terluka ringan dan akan baik-baik saja saat dia sadar. Bahkan jika dia tidak dekat dengan Changsan, dia tidak akan menghancurkan tunas muda. Mendengar itu, pahlawan kita lega muridnya selamat. Tapi, tepat setelah itu, rasa laparnya muncul. Dan lelaki tua itu mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkannya. Dia mengambil sepotong daging sambil bertanya-tanya apakah itu beracun, lalu berhenti memikirkannya dan mengakui rasanya enak. Saat itulah dia menyadari lelaki tua itu menatapnya saat dia makan, menyuruhnya untuk terus makan dengan seringnya licik seolah dia merencanakan sesuatu. Adegan kemudian beralih ke ruang medis di mana seseorang mengatakan ini adalah yang terakhir. Jarum akupunktur kecil ditempatkan ke dalam tubuh seorang pria. Setelah selesai, lelaki tua itu bersantai sementara pria muda itu terbaring ditutupi jarum. Sang ketua mengatakan Raja Naga Air sangat baik hati, yang membingungkan si pengemis naga kecil. Lelaki tua itu mengatakan bahwa sebagai perwakilan pengemis, dia masih bodoh. Tanpa bantuan naga air, dia akan mengalami penyimpangan energi dan menjadi cacat. Dokter mengatakan dia tidak hanya menekan energi iblis, dia juga membuka meridian anak itu. Itu membuat si pengemis bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Tapi, lelaki tua itu pergi untuk mengirim surat, mengatakan dia harus menenangkan kemarahan Raja Pedang sekarang setelah berita itu keluar. Ditinggal sendirian, si pengemis naga teringat saat kepala keluarga muda itu menyerang Raja Naga Air tanpa rasa takut. Tepat saat dia mengangkat kakinya dan menuangkan energi ke dalamnya, dia menghancurkan geladak sebelum kepala keluarga muda itu bisa menjangkaunya. Sesaat, tanpa seolah matanya kembali normal. Dan kemudian, dengan suara dingin, lelaki tua itu memerintahkan semua orang untuk pergi. Dia bermaksud kepada anggota aliansi Murim yang hanya bisa menonton saat dia dan bawahannya membawa sang protagonis kembali ke kapal. Satu-satunya yang tertinggal adalah pengemis yang mencoba membantu kepala keluarga muda itu. Kembali ke masa kini, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana dan mengapa Tuan Yu dibawa pergi. Kembali ke hutan, 3 bajak laut duduk di dekat api bersama pahlawan kita, dan pengawal itu menawarinya sepotong daging lagi. Melihat wajah lembut itu, pahlawan kita tidak percaya ini adalah orang yang sama yang bertarung seperti harimau dalam pertempuran. Dan bukan hanya dia, yang satu lagi tampak seperti monster sebelumnya, tapi sekarang dia hanya tampak seperti pria tua pemabuk di dekat sini, yang membuat pahlawan kita bertanya-tanya bagaimana satu orang bisa terasa begitu berbeda. Lelaki tua itu kemudian menawarkan anggur kepada anak itu dan bertanya berapa umurnya. Yu menyesapnya dulu, lalu menjawab bahwa dia
berusia 17 tahun. Itu mengejutkan lelaki tua itu. Dia sudah sehebat ini sebelum berusia 20 tahun. Kemudian, dia bertanya siapa yang mengajarinya, yang segera membuat pahlawan kita curiga. Lelaki tua itu mendesak lagi ingin tahu siapa gurunya. Jadi, sang protagonis mengatakan dia belajar dari saudara iparnya dari klan Sialan di Hubei. Raja Naga Air mengatakan itu bagian dari wilayah militer. Jadi, dia tahu seni bela diri itu dengan baik. Gaya mereka sederhana dan kuat, tidak seperti gerakan sang protagonis yang mulus dan tepat atau kekuatan aneh yang dia gunakan pada bawahan tadi, yang tidak tampak seperti energi normal. Jika ada, itu terasa jauh lebih murni. Pahlawan kita terkejut, dia menyadari apa yang bahkan tidak disadari oleh Raja Pedang. Dia bertanya mengapa lelaki tua itu begitu peduli. Lelaki tua itu berkata, tentu saja dia penasaran. Dia belum pernah melihat siapapun menggunakan energi seaneh itu. Dan jika anak itu hanya belajar dari saudara iparnya, maka dia tidak punya master sungguhan di Murim. Itu membuatnya senang. Sementara sang protagonis tahu dia tidak bisa menyebutkan 6 orang suci ortodoks. Kemudian, Raja Naga Air menunjuknya dan mengatakan dia menginginkannya sebagai murid. Permintaan itu mengejutkannya. Lelaki tua itu menambahkan bahwa dia berencana membuatnya membayar karena menimbulkan masalah, tetapi dia akan memaafkannya jika dia menjadi muridnya. Pikiran Yu berputar liar. Dia seharusnya menjadi pahlawan yang menyelamatkan Murim. Jadi, menjadi murid seorang bajak laut sama sekali tidak masuk akal. Lelaki tua itu bertingkah seolah itu sudah diputuskan, tetapi sang protagonis dengan cepat meminta waktu sebentar. Itu hanya membuat Raja Naga Air semakin kesal, dan dia bertanya apa maksudnya. Sang protagonis menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang sarjana yang dihormati dan mantan penasihat kekaisaran. Jadi, dia tidak bisa menjadi murid bajak laut. Dia terus menyebutkan alasan mengapa dia menolak sementara lelaki tua itu mendengarkan dalam diam. Kemudian, pria itu bertanya apakah sebuah pukulan akan membantunya berubah pikiran dan menjadi patuh. Aura menakutkan itu menghantam sang protagonis dan membuatnya kaku ketakutan. Lelaki tua itu melanjutkan dengan mengatakan bajak laut membutuhkan bakat alami, menyeratkan anak itu terlahir untuk itu. Terguncang, pahlawan kita tidak melihat jalan keluar. Saat lelaki tua itu menyingsingkan lengan bajunya, dia berkata anak itu terlalu banyak berpikir dan pikiran-pikiran itu perlu dipukul sampai hilang. Tak lama kemudian, demusan dan tamparan bergema di seluruh hutan. Beberapa jam kemudian, api sudah padam dan sang protagonis yang memar berlutut di depan lelaki tua itu. Ditanya apakah dia sudah memutuskan, dia masih dengan keras kepala memohon waktu sedikit lagi. Tapi, saat pemukulan akan dimulai lagi, dia berseru bahwa dia akan menjadi muridnya. Dalam pikirannya, tidak masalah jika itu yang diperlukan, dia akan melakukannya. Mengetahui dia tidak bisa membuang waktu, dia memohon agar itu bersifat sementara karena dia harus menemukan Huang Duaxaum dan mencapai aliansi Murim Ortodoks. Dia membutuhkan informasi tentang makhluk kedua, dan Huang Duaxaum adalah kuncinya. Untuk melakukan itu, dia harus sampai ke aliansi secepat mungkin. Bahkan dengan satu mata bengkak, dia menguatkan diri dan terus maju. Dia memberitahu master barunya tidak ada seorang pun yang boleh tahu dia menjadi muridnya. Jika itu terjadi, dia akan seperti katak yang terjebak hanya menatap sungai laut muda. Dia mengatakan dia ingin belajar lebih banyak, melebarkan sungai itu menjadi lautan, lalu seluruh dunia. Jawaban yang bahkan membuat lelaki tua itu terkesan. Tetap saja, dia memperingatkan bahwa jika anak itu berbohong, dia akan melenyapkannya dan segala sesuatu yang terikat dengannya. Kemudian, dia memanggil bawahannya dan memerintahkannya untuk memberitahu para bajak laut bahwa Yu Hauen adalah tuan muda sungai yang baru, tetapi untuk merahasiakannya. Dengan tatapan tajam, dia memperingatkan bahwa jika berita itu bocor, mereka akan dihukum berat. Kemudian, sang protagonis pergi dengan perahu kecil sambil melambaikan tangan kepada para bajak laut dengan tawa lega. Bahkan, saat menangis, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa penghinaan ini adalah bagian dari rencana cermatnya. Dan sekarang, bajak laut sungai pada dasarnya adalah pionnya. Begitu dia mendapatkan ramuan dan makhluk mistis itu, dia akan lolos dari cengkeraman lelaki tua itu. Sementara itu, Raja Naga Air duduk di atas batu sambil minum dengan tenang. Dia menikmati ketenangan sejenak tetapi tidak bertahan lama. Seseorang tiba-tiba berteriak bahwa iblis air adalah bajingan. Itu Changsan yang murka saat dia menyerbu masuk. Dia mendengar Raja Naga Air meninggalkan putranya dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri, dan lelaki tua itu bertanya apa yang dia bicarakan. Kemudian, dia menyadari Changsan bermaksud pada pemuda dari kapal tadi dan mengatakan dia hanya mengetahuinya kemudian. Lelaki tua itu menambahkan bahwa dia juga mendengar bajak laut itu membuka meridian putranya. Hal yang mengejutkan Raja Naga Air, tetapi dia dengan cepat merasa kesal bertanya-tanya mengapa Changsan mengamuk alih-alih berterima kasih padanya. Changsan menuntut dia menyerahkan sang protagonis dan bersumpah akan mengubah sungai itu menjadi lautan darah jika sehelai rambut pun di kepala anak itu terluka. Hal itu membuat bajak laut itu berpikir Changsan pasti master anak itu, dan lelaki tua itu mengatakan mereka benar-benar bisa memiliki ikatan seperti itu. Tapi, reaksi aneh ini hanya meyakinkan Raja Naga Air bahwa Changsan sama sekali bukan master sang protagonis. Karena anak itu sekarang adalah muridnya, dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika dia tidak bisa mengembalikannya. Kata-kata itu membuat sang patriark murka, yang mulai mengumpulkan kekuatan dan memutuk bajak laut itu. Dia menyerbu segera dan mengayunkan pedang untuk menebasnya, tetapi hanya
mengiris pakaiannya. Raja Naga Air meledak menyebutnya pendekar pedang yang payah. Dia melompat kembali ke sepotong kayu di sungai mengatakan serangan itu akan membunuhnya jika mendarat. Kemudian, dia berteriak bertanya apakah lelaki tua itu benar-benar mencoba membunuhnya. Sang patriar menjawab bahwa dia tidak datang ke sini untuk bermain dan mengatakan dia akan mengirimnya pulang dengan kepala jeleknya itu. Mendengar penghinaan itu, Raja Bajak Laut itu benar-benar murka dan mulai mengumpulkan kekuatannya menantangnya untuk pertarungan 1 lawan 1 untuk melihat siapa yang menang. Tepat saat kedua binatang buas itu hendak berbenturan, pelayan Raja Naga Air muncul membawa babi hutan yang dia buru sendiri. Dia berhenti penasaran dengan apa yang dilihatnya. Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya apa yang mereka lakukan. Dia menyuruh mereka berhenti. Hyun sudah pergi beberapa waktu lalu dan seharusnya sudah sampai di tujuannya sekarang. Bajak laut itu melompat kembali ke daratan dan mengatakan dia mengatakan yang sebenarnya. Sang patriar tahu bahwa meskipun sebagai bajak laut, pria ini biasanya tidak berbohong. Jadi, dia menurunkan pedangnya dan berterima kasih karena telah menyelamatkan putranya. Dan lelaki tua itu menggerutu bahwa dia bisa saja mengatakan itu jauh lebih awal. Bajak laut itu kemudian memanggil bawahannya. Pria itu melemparkan botol minuman keras tua. Menangkapnya dengan bersih, dia menawarkan minuman kepada sang patriar. Sebelum dia pergi berharap untuk meredakan situasi. Lelaki tua itu menerima berpikir semuanya akan baik-baik saja selama Hyun selamat. Tapi, Hyun sama sekali tidak selamat. Dua pedang diarahkan tepat padanya. Seluruh armada dan kerumunan telah mengepungnya. Jadi, dia mengatakan ini semua tampak seperti kesalahpahaman. Mereka menjawab bahwa hanya aliansi Murim yang bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Hyun tidak keberatan. Dia memang harus pergi ke sana. Jadi, dia ikut saja untuk saat ini. Tak lama kemudian, gerbang sungai terbuka. Dia dibawa ke dalam kota dengan kereta. Hyun bersandar keluar jendela untuk melihat sekitar. Kotanya sangat besar dan padat seperti hutan yang terbuat dari bangunan. Dia tidak bisa menyembunyikan betapa terkesannya dia. Pria di sampingnya ingat mendengar bahwa anak ini mengalahkan bandit gunung sendirian dan bahkan melawan bajak laut. Namun, saat ini, dia hanya terlihat seperti anak kecil yang polos. Sementara itu, Hyun berpikir jauh lebih besar. Jika dia menghentikan kekacauan di depan, dia bisa menjadi pahlawan, mengklaim klan Yu sebagai asetnya sendiri, dan bahkan bangkit untuk memimpin aliansi Murim Ortodoks. Itu akan menjadi rencana pensiun yang sempurna. Tapi, pertama-tama dia harus menemukan pria yang berpakaian rapi itu. Mereka segera mencapai istana aliansi dan diberitahu. Inilah kantor penasihat militer. Namun, saat mereka tiba di lantai sang penasihat dan membuka pintu, pengawal itu terkejut melihat apa yang ada di depannya. Ia segera berlutut, memperkenalkan diri sebagai wakil kapten skuadron naga langit dan memberikan penghormatan kepada pemimpin aliansi. Di belakang penasihat, berdiri seorang pria berpakaian putih yang menyapa Hyun terlebih dahulu. Namun, Hyun tetap bersikap tenang di depannya. Saat pria itu berbalik, sang ketua berjenggot bertanya apakah dia Yu Hyun. Dan kita mengetahui bahwa pria itu adalah Lee Hak-sung, sang marsekal putih. Hyun bisa merasakan bahwa bahkan suara lembutnya terasa sangat menekan. Itu bukanlah niat membunuh, melainkan beban dari seseorang yang benar-benar kuat cukup untuk membuat orang membeku. Ia teringat gurunya berkata bahwa jika pria ini masih hidup dan bertarung di garis depan, mereka mungkin bisa menghentikan Minion of Chaos. Setelah mendengar pemuda itu memperkenalkan diri dengan benar, pria tua itu menyadari bahwa Hyun baru berusia 17 tahun namun sudah sangat terampil. Mata tajam yang berkobar itu mengingatkannya pada seekor naga, membuatnya semakin yakin bahwa Hyun telah bertemu dengan Raja Naga Air. Berhadapan dengan kedua tokoh ini, Hyun tahu satu adalah guru dari gurunya, dan yang lain adalah pemimpin aliansi. Bahkan gurunya pun menghormati mereka. Ia merasa seperti dilemparkan ke dalam sarang harimau. Jadi, ia menenangkan diri. Penasihat bertanya apakah dialah yang menyebabkan masalah di Yangzi. Hyun menjawab bahwa ayahnya adalah penasihat kekaisaran, jadi ia tidak bisa berpura-pura tidak melihat orang-orang menderita di bawah bajak laut. Itu terdengar cukup meyakinkan seolah-olah ia bertindak demi keadilan. Namun pria tua itu masih penasaran dengan pria parubaya yang bersamanya. Saat Hyun berpura-pura bingung, pertanyaan terus berlanjut. Penasihat mengklarifikasi bahwa yang ia maksud adalah pria berpakaian rapi yang melawan bajak laut sebelum Hyun turun tangan. Hyun menyadari mereka sedang membicarakan Huang Daesang. Ia yakin pria itu pasti sudah diinterogasi, tetapi mungkin tidak mengatakan apa yang sebenarnya dicari Hyun. Jadi, Hyun hanya butuh alasan bagus untuk terlibat dalam pertarungan itu. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka bergerak untuk menyerang dan pemimpin sekte menyadari serangan itu ditujukan kepada wanita tersebut. Ia bereaksi seketika dan ikut turun tangan. Di saat yang sama, ia mencengkeram Hyun dan pria lainnya bertanya apa yang sedang ia lakukan. Layaknya seorang filsuf, ia berkata itulah jawabannya. Tubuh Hyun bergerak sendiri untuk melindungi seseorang. Pria tua itu tampak senang dengan hal itu dan Hyun tahu aktingnya berhasil. Ia bertanya apa yang terjadi pada pria itu, tetapi penasihat menanggapi dengan keras. Mengapa peduli begitu besar pada seseorang yang tidak ada hubungannya? Apalagi setelah memperlakukannya dengan kasar, Hyun tiba-tiba menggebrak meja dan berkata ia marah karena orang tak bersalah hampir terseret ke dalam bahaya gara-gara pria itu. Tentu saja, itu semua hanya akting dan mereka mungkin akan termakan olehnya. Pria tua itu mengatakan pria tersebut sedang dipenjara dan diinterogasi mengenai apa yang terjadi, lalu bertanya apakah Hyun ingin menemuinya. Hyun seketika merasakan jebakan.
tawaran itu terlalu mudah. Mereka mungkin mencoba mencari tahu mengapa ia menyelamatkan pria itu dengan mengamati reaksinya saat interogasi. Meski begitu, dengan senyum licik di dalam hati, ia berpura-pura menelan umpan itu karena ia perlu tahu di mana siput laut Millennium berada. Jadi ia berkata ia akan senang bertemu dengannya, apalagi setelah pria itu membahayakan orang lain hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Tetua itu mempelajari jawaban Hyun, namun belum sepenuhnya yakin. Meski begitu, ia berkata akan memberitahu kepala penjaga terlebih dahulu sembari bertanya-tanya berapa lama anak ini bisa mempertahankan hatinya. Saat Hyun hendak pergi, pria itu bertanya mengapa Raja Naga Air membiarkannya pergi. Hyun mengatakan bajak laut itu memilih untuk menebus kerusakan dengan membayar kapal yang tenggelam dan pengobatan bagi yang terluka. Pria tua itu langsung bertanya apakah ia menganggap mereka bodoh. Secara logika, bajak laut itu seharusnya membunuhnya. Hyun dengan sinis menyuruh mereka bertanya sendiri pada bajak laut itu. Ia dibebaskan setelah menjanjikan kompensasi. Sesederhana itu. Sejenak sang tetua tampak kesal dengan bocah ini. Namun mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena orang bodoh yang sangat memanjakan anaknya itu pasti akan menimbulkan masalah. Jadi pembicaraan tegang itu berakhir dan Hyun dibebaskan. Utusan itu kemudian beralih ke sang pemimpin dan bertanya berapa banyak dari cerita Hyun yang harus mereka percayai. Jawabannya, tidak ada, tapi anak itu benar-benar menarik. Sambil menatap keluar jendela, pemimpin itu berkata inti energi anak tersebut kosong, yang membuat pria lain bertanya-tanya apakah Hyun menyembunyikan kekuatannya. Namun pemimpin itu berkata tidak, ia benar-benar tidak memiliki apapun di sana. Ia menyadarinya ketika ia menghentikan serangan Hyun, yang meyakinkannya bahwa bocah itu menggunakan semacam kultivasi jenis baru. Bagaimanapun, Raja Pedang dan Raja Naga Air tidak akan memedulikannya tanpa alasan. Ia kemudian berkata mereka harus menjaga Hyun di pihak mereka karena anak ini bisa membantu rencana mereka. Penasihat mulai membentangkan gulungan merah di tangannya. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mencoba mengumpulkan naga-naga tersembunyi dari setiap wilayah menjadi satu pasukan, tetapi perkembangannya lambat. Naga-naga tersembunyi itu entah calon pemimpin sekte mereka di masa depan atau jantung kekuatan setiap faksi, jadi mereka tidak mudah untuk direkrut. Pria tua itu menyebutkan bahwa ia melihat tubuh Su maju ke tingkat berikutnya berkat Raja Naga Air. Kemudian ia menyarankan untuk memperkenalkan Yu Hyun ke dunia. Seorang seniman bela diri muda yang bertarung melawan benteng paus hitam sendirian dan kembali hidup-hidup. Ia berasal dari klan terhormat dan juga tampan. Pada dasarnya adalah seorang jenius muda yang sempurna. Mereka bahkan bisa menyebarkan rumor bahwa Namdoon yang bepergian bersamanya juga telah mencapai tingkat yang tinggi, namun pria tua itu berkata itu hanyalah saran dan sisanya terserah pada penasihat. Setelah selesai dengan para tetua, Hyun pergi ke suatu tempat lain. Melihat seseorang di sana, ia berdecak dan menyebutnya menyedihkan. Itu adalah Su muda, terbungkus seperti mumi dan menangis memanggil pamannya. Kemudian pengemis kecil itu muncul dan bertanya apakah Hyun bergabung dengan tim naga tersembunyi. Hyun juga menyadari bahwa Tuan Yu ada di sana. Melihat betapa hormatnya pria itu sekarang kepadanya, Hyun tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk menjadikannya pelayan. Masalahnya adalah bagaimana caranya. Ia tidak bisa begitu saja menghajarnya dan hal yang sama berlaku untuk para gurunya yang lain. Kemudian ia mendengar pengemis itu menyebutkan daftar yang mengatakan Seda dan Murim juga ada di dalamnya. Hyun seketika menyambar kertas itu sementara bocah itu memprotes bahwa ia tidak seharusnya membacanya. Tim naga tersembunyi seharusnya tetap rahasia. Namun begitu Hyun memeriksa daftar itu, ia melihat semua gurunya ada di sana. Ada Chen Sung dari Kelantan yang berlatih dengan membiarkan ular menggigitnya. Hyun Hyul dari Wudang menyeimbangkan kendi penuh di ujung pedangnya tanpa menumpahkan setetes pun. Hyun Gang dari Shaolin bermeditasi di bawah air terjun. Dan Jigal Mori, sang strategis langit, berkata langit terlihat menakutkan hari ini. Melihat semua nama itu, Hyun mulai ingin mengumpulkan setiap gurunya dan memimpin mereka sendiri. Ia mengakui ia tidak bisa menahan kegembiraannya untuk melihat semua orang lagi, membuat sang pengemis bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba merasa merinding. Segera terlihat jelas bahwa Hyun berencana untuk bergabung dengan kelompok naga tersembunyi juga. Jika Anda menikmati videonya, tinggalkan suka dan berlangganan ke saluran YouTube ini. Sampai jumpa di lain waktu.